and discount. Oke. Oke, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Sekarang 1 Desember 2021. Udah nggak kerasa ya, kita mau ke 2022 aja. Semoga jadi pencapaian ya target-target kita tahun 2022 bisa kita mulai listing sekarang dan juga bisa kita catat-catatin nih kira-kira 2022 nanti mau pencapaiannya apa aja. Nah, untuk itu kita lihat masa depan nih. Makanya judulnya saya NFT masa depan dunia seni. Gitu. Kita lihat dulu ya, misalkan kalau misalkan teman-teman ada yang menilai A atau B itu nggak apa-apa, itu bebas penilaian teman-teman aja. Setidaknya kita tahu, ya, setidaknya kita memahami dulu, sehingga kalau misalkan memang nantinya itu sudah bisa jalan, gitu kan, ada metaverse segala macam nanti masuk Indonesia dan lain-lain, kita udah ngerti, gitu. Seenggaknya gitu dulu teman-teman. Oke, NFT, saya mau jelasin dulu. Tapi sebelumnya saya mau nanya nih, mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu NFT? Ada yang udah tahu apa itu NFT? Coba boleh di on mic atau diketik chat-chat aja dulu sepengetahuan teman-teman, boleh. Doakan Kak Syam, ada 2 orang tapi masih maju mundur, langsung aja ajakin. Kalau mau kalau mau ngobrol sama saya juga boleh, gitu kan. Misalkan mundurnya kenapa, itu kan ragu-ragunya kenapa, gitu. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nih NFT apa? Udah ikutin sama Bang Ogut waktu itu bareng ID NFT. Wah iya, kalau ID NFT kemarin itu over expectation ya teman-teman. Saya pikir memang benar-benar dari dasar, ternyata yang udah ke atas-atasnya gitu ya, udah ke pro-nya banget gitu. Nah ini benar-benar saya cobain dari dasarnya dulu. Oke, nah oke teman-teman, mungkin nanti kalau udah rame bisa ya kita tanya-tanya lagi. Nah ini dia, NFT merupakan non-fungible token ya. Kan teman-teman tadi udah tahu secara deskripsi. Jadi sebuah token unik atau karya ya. Nah, terus kemudian kita daftarkan ke blockchain. Terus kemudian biar dapat digunakan untuk memverifikasi aset-aset 3D desain dan lain-lain. Ibarat kata teman-teman, kalau saya bahasa mudahnya, kata Bang Ogut kan bahasanya mudah aja ya, biar banyak orang yang ngerti. Bahasa mudahnya itu ibarat kalau teman-teman bayangin ke minimarket atau di supermarket boleh. Setiap barang yang masuk ke dalam si supermarket atau Indomaret itu ya, minimarket, itu harus dipasangin barcode dulu ya. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada orang yang lagi di rak-rak itu di pinggiran lagi ngecek-ngecekin sama sambil mencetin di barcode-nya. Nah, itu barang itu kita barcode-in. Tuh. Jadi si karya kita kasih barcode. Nah, kalau di barcode, kalau udah ada barcode-nya kan udah ada cek ya. Barangnya udah kejual atau belum, barangnya kebeli kapan, tanggal berapa, gitu-gitu kan ya. Nah, sama, ini juga kayak gitu teman-teman. Malah lebih canggih, jadi kelihatan barangnya dibeli sama siapa. Gitu kan, tanggal berapa, harganya berapa, gitu. Stoknya ada tinggal berapa, jadi gitu. Jadi enak banget teman-teman. Kita bikin satu NFT, satu karya itu kita bisa bikin edisi atau stoknya. Jadi satu karya nih, contohnya ini ya. Ini punya teman saya juga, ini keren banget ya, Kak Citra. Dia ini bikin karya kayak gini, terus kemudian di feature. Jadi NFT itu enak banget di marketplace-nya, ibaratnya di Tokopedia-nya lah, Tokopedia-nya. Ini nggak apa-apa ya kita sebut merek aja ya, dan internal. Ibaratnya di Tokopedia tuh dia dipasang di bannernya, di banner tengah-tengahnya. Jadi wah keren banget. Karena memang sering marketplace gitu nyari-nyari karya-karya yang unik, terus ditaruhin di banner-bannernya. Dan Kak Cheatman ini orang Indonesia. Jadi di NFT itu nggak mandang negaranya mana, karyanya kayak gimana, yang penting karya bagus, menarik, unik, bisa di feature. Nah, kita masukin ke blockchain itu, kita masangin barcode, gitu ya. Jadi ketahuan lah karya kita dibeli sama siapa dan lain-lain. Nah, mungkin teman-teman nanya, Mas, kok saya dengar-dengar di NFT itu harganya ada yang bisa miliaran, bisa jutaan, gitu kan? Itu tuh kenapa? Nah, saya bisa memberi contoh atau perumpamaan teman-teman. Ini tuh kayak ibaratnya tas mewah atau sepatu Nike yang langka, tuh kan. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang punya ya. Kalau tas mewah itu, apalagi tas brand-brand ternama, mahal harganya, pasti dia punya kayak semacam sertifikat kepemilikan. Nah, di sertifikat itu ketahuan belinya di mana, tuh kan. Terus kemudian tanggal berapa, siapa yang beli,
Nah, ketika kita mobilitas itu kita bisa lihat nih bener nggak orang pertamanya gitu kan, atau kalau dia bilang saya orang kedua, oh berarti dia bisa tahu nih orang pertamanya dari mana gitu, dari sertifikat itu. Nike juga sama ya kan, kita punya sepatu itu bisa kita jual lagi, bisa kita jadikan investasi ya. Mungkin kita beli awal waktu baru launching sekian, tapi ternyata makin kesini makin langka gitu kan, atau edisinya makin dicari dan lain-lain, sehingga harganya bisa naik terus teman-teman. Dan juga ada, nah ini saya tambahin utilitas. Utilitas tuh ibarat kata, kalau saya punya tas ini, saya bisa ngapain lagi nih? Gitu kan. Ada komunitas yang misalkan komunitas sesama tas Hermes gitu. Kalau kamu punya tas Hermes ya kamu bisa join kan. Gitu. Kalau komunitas sesama pencinta Nike gitu kan. Nah, kalau kamu punya sepatu Nike kamu bisa ikutan acara-acaranya ya. Ya ibarat mobil lah ya, mobil atau motor lah, kita motor nggak usah jauh-jauh, mobil motor aja. Motor kita punya motor apa yang misalkan ada komunitasnya motor Vespa, ya kan? Ya kalau mau ikutan motor Vespa kita harus punya Vespa. Kalau kita punyanya Beat ya nggak bisa ikutan komunitas Vespa. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kalau untuk utilitasnya gitu. Dan di NFT ini utilitasnya banyak banget. Jadi nggak cuma kayak masuk komunitas gitu itu enggak. Tuh banyak banget. Kayak misalkan ini saya contohnya ke barang nyata dulu ya, biar teman-teman bisa lebih mudah nangkepnya. Contohnya nih sepatu ini. Yang punya sepatu ini berarti teman-teman bebas buat misalkan datang ke launching sepatu-sepatu Nike lainnya, gitu. Wah, berarti kan itu jadi satu nilai tambah ya, utilitas nilai tambah, edit value. Ketika kita punya sepatu ini nih, kita bisa datang ke launching Nike yang lain, yang mana pas lagi launching harganya kan beda ya, biasanya kayak gitu, harga freelance gitu kan. Yang punya tas ini boleh ikutan arisan bareng teman-teman yang lain gitu kan, bareng grup yang sesama punya tas Hermes gitu contohnya. Nah berarti kan kita nambah lagi nih link-link kita, circle kita makin bagus. Dan ada kata-katanya, kalau kamu bergaul sama tukang minyak wangi, kamu bau minyak wangi. Kalau kamu bergaul sama tukang besi, kamu bau besi. Nah ini mungkin bisa jadi sebuah analogi juga teman-teman. Ya kalau kita bergaul punya tas Hermes, pasti circle kita orang-orang yang punya tas Hermes juga. Nah kita bisa juga mungkin aja mirip sama mereka nantinya, gitu kan. Nah, contohnya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah mungkin teman-teman nanya ini, Mas, saya mau mulai NFT, tapi bingung nih, saya mau bikin karya apa? Di NFT itu lakunya apa sih? Gitu kan, mungkin pertanyaan pertama. Karena saya juga nanyain kayak gitu teman-teman. Terus di NFT itu lakunya apa sih? Karya-karya yang kayak gimana? Karena kadang-kadang ada namanya CryptoPunks nih yang ini ya, yang kotak-kotak itu pixel. Terus tiba-tiba ada yang 3D, tiba-tiba ada yang apa, yang lain-lain gitu. Yang laku sebenarnya apa? Jadi setiap market sebenarnya punya karakteristik pembelinya. Nah, pembelinya itu kita sebutnya kolektor. Nah, si kolektor itu juga macam-macam punya selera, teman-teman. Ada yang kita anggap ini gambar jelek banget nih kan, misalnya CryptoPunks. Kita lihat gambarnya cuma kotak-kotak aja. Maaf. Cuma kotak-kotak aja kurang bagus. Tapi kok banyak yang nyari ya? Banyak yang beli, tuh kan? Karena dia punya seleranya sendiri, target marketnya dan utilitas sendiri. Gitu, teman-teman. Contohnya nih, saya jelasin dulu beberapa. Ada yang paling pertama art. Nah, ini art banyak banget ya yang saya temuin dan teman-teman saya banyak ya. Karena artis-artis itu biasanya ilustrator, mainnya art-art ya, seni-seni gitu kan, bikin ilustrasi sendiri. Pakai aplikasinya apa, Mas? Biasanya yang saya temuin pada pakai aplikasi Procreate di ini ya, di iPad ataupun di iPhone ada Procreate. Dia berbayar satu kali beli terus kita bisa pakai terus. Itu Procreate. Ada juga pakai Adobe Illustrator, memang ya, pakai Adobe Illustrator. Itu untuk art ya, ilustrasi. Wah, art kayaknya saya sulit deh, Mas. Oke, ganti lagi. Musik. Nah, buat teman-teman yang suka main audio gitu, main musik. Nah, ini bisa banget nih. Ya, pakai ataupun ngejual ini, gitu kan. Ngejual si musik ini. Daripada kita musik-musik kita uploadan terus kita upload ke YouTube aja, gitu kan. Mungkin dapat subscriber doang atau misalkan dapat ya AdSense tapi nggak terlalu banyak misalkan. Nah, misalnya teman-teman mau nambah lagi, teman-teman bisa nih tambahin musik.
Musik ini teman-teman, ada teman saya namanya Gibran, dia rapper. Dia jual itu, dia bagus juga. Dia nge-rap, nggak lama-lama, cuma sekitar 10 menit udah jual, gitu kan. Terus kemudian ada juga musik doang, irama doang, ya, irama-irama atau simfoni itu masuk, bisa juga masuk ke musik. Dan mungkin aja ini ngomongin pasarnya belum ada ya, NFT-nya belum ada. Apa murotal teman-teman? Murotal saya belum ketemu. Kalau misalnya teman-teman bisa jago murotal atau ada teman yang murotal, coba dikasih tahu deh. Masukin NFT, siapa tahu, gitu kan ya. Kan murotal daripada kita masukin ke YouTube aja, gitu. Siapa tahu masukin NFT bisa lebih bermanfaat, gitu kan teman-teman. Dan ini di musik ini banyak orang yang bilang ini NFT adalah cara nyari label baru, ya. Kenapa? Karena kalau dulu teman-teman mungkin ngalamin zamannya ya. Waktu dulu, waktu zaman saya SMA, pengen ngeband, pengen ngemusik, itu harus cari dulu ini ya, label. Biar bikinin album, biar biayain gitu ya recordnya. Nah, teman-teman di NFT ini bisa nih. Teman-teman jelasin NFT teman-teman gitu ya. Misalkan bikin dulu satu musik, terus di deskripsi jelasin. Syukur-syukur kalau punya website gitu kan, bikinin di website dijelasin bahwa ini kita lagi bikin band gitu kan. Band ini ingin kita terusin biar kita semangat, biar kita terus berkarya. Teman-teman yang serius boleh beli NFT ini. Biar uangnya bisa buat kita jadiin buat berkarya dan kita jadiin buat nge-record lagi, misalkan record karya-karya kita. Itu bisa juga teman-teman. Jadi yang pemegang itu yang jadi stakeholder-nya ya, jadi labelnya lah gitu. Terus itu untuk musik ya, menarik ya teman-teman ya, kurang lebih. Nah, ada domain name ya, domain name, nama domain. Itu ya, nama domain juga dijual. Ya, baik website, terus kemudian nama di dalam dunia NFT. Jadi di dalam dunia NFT itu ada, kita bisa juga pakai nama. Nah, patenin lah, matenin nama kita. Kalau di dunia sekarang ya, di Indonesia matenin nama tuh kayaknya lama banget gitu kan. Nah, kalau di NFT beli patenan nama gitu ya. Kita udah beli aja udah sepersekian detik udah. Itu nama punya kita selama kita hold terus ya, nggak kita jual. Gitu teman-teman. Jadi nggak ada yang bisa pakai nama ini, ataupun kalau dia pakai nama itu tetap yang original ya punya kita karena kita yang pegang gitu. Terus ada virtual world. Nah, virtual world ini yang metaverse. Jadi metaverse bakal masuk ke sini nih. NFT jenis virtual world. Sekarang udah ada belum Mas? Sekarang udah ada. Kalau misalkan teman-teman pernah lihat story saya, itu ada main-main kayak The Sims gitu. Itu udah ada namanya Decentraland. Yang paling bagus memang ini Decentraland. Jadi Decentraland ini karyanya paling bagus. Sebentar dulu. Casannya, bentar. Casannya belum kesambung. Sebentar ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat ya. Oke, ya. Kita lanjut lagi. Oh, ini dia. Ini dia Centraland. Mas, yang lain ada nggak? Ada Sandbox, ya. Tapi kalau Sandbox itu bentuknya masih pixel-pixel, masih kurang smooth lah. Buat saat ini, ya, metaverse, meta itu kan belum ada yang dari Facebook ya. Saat ini, per saat ini paling bagus di Centraland. Dan masuknya gampang banget, pakai email doang, masuk langsung udah masuk, nggak usah apa segala macam, nggak ada bayar langsung. Kalau teman-teman mau nyobain aja ya, mau nyobain masuk ke dalam itu, langsung masuk aja ke dalam Decentraland itu, gitu. Dan mainnya kayak ini, kayak The Sims lah, gitu. Izin lift dulu ya, anakku jatuh dari meja berdarah, ya Allah. Ya Kak, semoga cepat sembuh ya teman-teman ya. Kita doain sama-sama ya, Kak Salwa, ada-ada aja ya Allah Kak Salwa. Oke, kita lanjut. Ada juga trading game teman-teman. Karena di NFT itu banyak banget dan saya rasa bakal lari ke sini. Kalau game-game yang dulu-dulu kita mainin ya, mungkin Yu-Gi-Oh, Pokemon gitu kan dan lain-lain, itu akan masuk ke sini nih teman-teman. Trading game. Jadi kita main game terus pakai token ataupun koleksi NFT kita di sini. Ini juga banyak yang ini gunain ya sekarang, tapi kalau yang ini agak ribet, kenapa? Karena kita harus cheat time dulu gamenya.
Ya kita ciptain gamenya, baru kita jual trading game, kartunya dijadikan NFT. Ini masuknya ke koleksi, ya kartu koleksi, sama juga dengan collectible ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang sering lihat ya yang kayak gini, pixel-pixel gini, CryptoPunk. Terus kemudian juga di sini ada yang Bored Ape Yachts Club, BIYC, yang gambarnya monyet-monyet itu dia collectible, teman-teman. Collectible artinya mengkoleksi. Jadi si desainernya itu menggenerate jadi ribuan, ya 10.000 misalkan atau 1.000 gitu kan. Udah selama 1.000 itu terus dijual ke umum, publik, dan semua orang itu nanti memilikinya. Dan ini yang paling kuat karena ini collectible, jadinya dia berbasisnya komunitas. Makin besar komunitasnya, itu makin bagus, teman-teman. Ya, makin ngehold si komunitas itu makin bagus. Karena apa? Karena harganya bakal naik. Kok bisa, Mas? Karena kita kan nggak mau jual nih padahal. Contohnya saya punya ini deh, CryptoPunks. Saya kan nggak mau jual CryptoPunks. Saya pasang harga paling mahal, gitu kan? Biar orang nggak ada yang beli. Atau kalau ada yang mau beli ya mau nggak mau ya harus di harga mahal itu, gitu kan? Jadi masuk ke sini CryptoPunks. Dan juga utilitasnya banyak. Misalkan yang punya CryptoPunks nanti dapat apa ke brand-brand yang kerjasama dengan CryptoPunks ini, gitu. Jadi udah banyak banget. Jadi selain si NFT ini bikin karya, tapi si developer NFT-nya pun harus gesit juga cari kolaborasi, gitu. Biar orang juga ada alasan buat ngejoin, ada alasan buat bergabung ke sini, gitu kan? Dapetin apa, gitu. Yang berikutnya sport, olahraga. Nah ini juga udah lumayan ya teman-teman ya. Udah lumayan banyak yang make Rooney, Wayne Rooney udah ada, Messi udah ada, gitu kan. Jadi kayak game-game sport gitu, itu buat kartu-kartu atau card playernya itu dijadikan NFT semua. Itu. Jadi keasliannya benar-benar ini ya terjaga gitu. Kita yang pegang. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman olahraga juga bisa masuk ke sini, tapi lagi-lagi memang kalau yang ini butuh kerjasama ya sama developer gamenya. Nah kalau yang ini utility, sebenarnya yang ini utility sama ya, utilitiesnya sama, nyambung ke sini, yang virtual worlds. Jadi di virtual worlds ini kan kita kayak hidup lagi, kayak kalau teman-teman main The Sims itu kan kita beli-beli baju dan lain-lain. Nah ini masuk ke sini. Jadi ada beli kendaraan, mobil, tanah. Terus yang rame sekarang ini katanya beli apartemen di Sandbox, ya. Beli apartemen di Sandbox itu harganya lumayan banget, gitu. Harganya lumayan mahal maksudnya, gitu. Nah, tapi teman-teman pada beli, kenapa? Karena mereka berpikirnya buat investasi. Karena ketika nanti si Sandbox-nya besar, makin besar, orang ataupun brand-brand masuk ke sana mau nggak mau beli tanah di sana, gitu, atau beli apartemen. Nah, dan NFT lainnya, karena NFT ini masih berkembang terus, teman-teman. Kita nggak akan tahu itu akan muncul semua, ya semua hal yang bersifat seni, yang bersifat tentang digital itu benar-benar bisa di-upload dijadikan NFT. Tujuannya buat apa? Tadi sertifikasi karya kita. Dari sisi seniman itu jadi tenang, karya kita disertifikasi, ibarat kata karya kita, setiap karya kita punya hak ciptanya. Nah itu enaknya ya, nggak akan ada yang memalsukan. Mas kalau ada yang re-upload gimana? Nanti kita bahas, saya udah siapin. Tuh, ada yang nyolong, jadi kita sudah upload jadi NFT, terus ada yang nyolong di upload lagi NFT. Nanti saya bahas, teman-teman, tenang aja. Jadi pokoknya tenang, kalau misalkan teman-teman ada yang suka hak paten, nah NFT nih hak patennya. Dan buat para kolektor yang memang mau mengkoleksi sebuah karya, terus kemudian pengen punya sertifikasinya, dan juga kebanggaan, itu benar-benar NFT jadi jalan solusinya lah, kurang lebih kayak gitu. Ada pertanyaan menarik, Mas, apa bedanya NFT sama yang di Shutterstock, yang di Freepik gitu ya? Yang di Freepik, yang di Shutterstock, yang ya pokoknya koleksi-koleksi yang lain lah, itu ya penyedia-penyedia elemen yang pada umumnya gitu. Jawabannya adalah kalau Shutterstock dan Freepik dan lain-lain itu bukan mengkoleksi, dia menjadikan semacam seperti aset ya, aset desainnya. Tapi kalau NFT ini seperti koleksi tadi, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman umpamakan, gitu kan, umpamakan kalau misalkan kita pakai Freepik atau misalkan kita pakai
elemen-elemen di Shutterstock itu kan buat kebutuhan desain kita. Terus kita edit-edit, ya kan? Kita edit-edit buat melahirkan sebuah desain baru. Nah, kalau NFT ini enggak, teman-teman. Ya, kayak gambar ini gitu kan. Nggak mungkin kita terus kita bongkar gambarnya, ya kita edit-edit, kita potong atau kita apain gitu kan biar mendapatkan gambar yang baru gitu. Jadi secara penggunaannya itu sudah berbeda, dan secara kebanggaan ataupun pride-nya juga ya, statusnya itu juga beda. Kayak misalkan kita beli di Shutterstock gitu. Saya ada beli gambar misalkan lagi di Jepang, pemandangan Jepang di Shutterstock buat wallpaper. Nah, terus ada kebanggaan gitu. Nggak ada, karena siapapun, semua orang bisa beli itu. Tapi kalau NFT dia cuma ada satu edisi, ya udah berarti di dunia ini cuma punya saya doang gitu. Itu NFT itu di dunia ini cuma punya saya doang, teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau, ya bisa jual gitu kan. Atau orang nawar gitu ya, Mas mau nggak harga sekian gitu. Itu kurang lebih buat ini ya, macam-macam NFT. Sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Boleh dong, kalau misalkan ada yang mau nanya boleh di chat atau on mic. Ada Kak Lutfi, Nike apa Adidas gitu ya, lagi rame baru beli di Sandbox. Iya ya, benar. Kalau nggak salah, kalau Nike bikin sendiri Nike Land gitu ya. Nah, itu saya juga belum mastiin nih Nike Land gimana. Apakah buat komunitas Nike sendiri ya, pengguna-pengguna Nike ataupun yang lainnya. Itu bisa banget, teman-teman. Karena NFT bisa dijadiin bahan community relation ya. Jadi setiap orang yang beli Nike asli ya, ori bersertifikat, itu bisa mengunjungi Nike Land tadi itu secara virtual. Itu bisa. Kak Rizky, Kak, kalau yang harganya jadi turun naik tuh, itu yang nentuin harganya kita sendiri atau gimana? Oke, yang nentuin harga naik turun ini kita ada dua sudut pandang. Sebagai si artis ya yang membuat karya, sama si kolektornya. Jadi kalau si artis ini nggak mungkin nurunin harga, udah pasti ya. Artis nggak mungkin ya. Harganya tadi kita jual 100.000 contohnya ya, kita pakai rupiah dulu. 100.000 nih satu karya kita. Terus tiba-tiba kita jualin 50.000. Bisa aja kita edit ya, edit karya bisa aja gitu ya, edit harga. Tapi nggak mungkin lah gitu ya, artis gitu. Dan juga ngedit harga tuh nggak bisa kita asal edit, karena kan kita sudah pasangin barcode ya, pasangin barcode. Jadi kita harus cabut dulu barcode-nya. Ini saya bahasa ininya ya, bahasa mudahnya. Cabut dulu barcode-nya, itu kena biaya. Nah, terus ngerubah harga, kita pasangin barcode baru, itu kena biaya lagi. Jadi kayaknya kalau buat artisnya nurunin harga itu kemungkinan ini kecil sekali. Tapi kalau buat kolektor nurunin harga itu ada, teman-teman. Dan nyata. Kenapa dia nurunin harga? Karena satu, mungkin dia kecewa ya. Kecewa sama si komunitas itu. Kayak misalkan mungkin kecewa kayak janjinya begini, ternyata enggak gitu kan. Dapat ini, ternyata enggak. Akhirnya dia jual rugi. Tadinya dia beli 100.000, akhirnya ya udahlah, udah jual aja deh, daripada ini NFT-nya makin hancur gitu kan, terus makin gak ada yang minat, saya jual aja jadi 50.000 aja deh, jual rugi gitu kan. 100.000 ya 50.000 aja gitu kan, 50.000 aja. Itu dari si pembelinya, teman-teman. Gitu. Nah, apalagi kalau orang-orang kompak kan gitu kan, banyak yang ngerasa kurang seneng gitu, itu bisa dihajar harga murah. Nah, naik harganya gimana caranya? Kolektor juga. Kolektor ada yang namanya flippers ya, yang waktu itu Bang Ugut mungkin teman-teman lihat di rekaman waktu bareng ID NFT, ada namanya flippers. Flippers ini lihat NFT yang potensial, yang nanti di kemudian hari itu akan besar dan harganya bisa berkali-kali lipat. Tuh, gimana bisa taunya? Nah, itu dari segi kolektor ya. Flippers memang harus meriset dan membaca pasar. Nah, itu dia akan bisa lihat. Contohnya karya saya aja deh. Karya saya itu saya nggak ada yang jual satu Tezos. Ya, satu Tezos tuh 70.000. Saya nggak akan jual lebih dari satu Tezos. Orang-orang ada yang beli, terus kemudian ada yang jual sampai 5 Tezos. Gitu kan? Sampai 5 Tezos. Karena kenapa? Karena kayak percaya, mereka percaya ini karya ini bagus. Ya, saya hargain segini nih, pasti ada yang mau beli. Gitu. Atau orang ini percaya, saking percayanya, jadi coba pasang harga mahal, ada nggak yang beli gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman ya, untuk harganya naik turun. Jadi kalau misalkan dibilang nggak ada landasannya atau apa, itu mungkin aja belum cobain atau mungkin belum memahami gitu. Nah, kita cek lagi. Nah, ini dia teman-teman beberapa karya yang keren-keren banget gitu, dan harganya itu parah-parah lah pokoknya. Nih ya, ada harga-harganya teman-teman.
Yang ini yang lebih parah teman-teman. Kenapa? Karena dia everyday the first 5,000 days, itu kan ya. Jadi 5.000 hari dia, jadi selama 5.000 hari itu dia bikin desain. Jadi satu hari satu desain, gitu kan. Satu hari satu desain, terus kemudian digabungin, terus dilelang teman-teman di NFT. Ada yang beli, ada, tuh kan. Kenapa? Ketujuannya koleksi dan memiliki nilai, teman-teman ya, memiliki nilai. Dan juga yang dilihat siapa ini yang ngejual, gitu kan. Siapa yang ngejual. Nah, memang ini yang buat adalah seorang desainer ya, desainer yang cukup ternama. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini contohnya yang collectible Bored Ape Yacht Club dan juga CryptoPunks. Nah, ini juga sama teman-teman. Kalau Bored Ape Yacht Club ini bahkan kata orang-orang sudah seperti fashion ya, seperti Dior, seperti Chanel gitu ya. Karena Chanels. Nah, karena orang yang nggak ngerti NFT aja tahu BAYC, Bored Ape Yacht Club gitu. Mereka tahu ini karena katanya dibilang fashion, teman-teman. Nah, terus kemudian ini CryptoPunks. CryptoPunks salah satu sesepuh ya, sesepuh NFT karena dia pertama kali katanya ya awalnya itu dibagiin, kita tahu kan padahal dibagiin gratis, orang pada nolak. Sekarang dijualnya bermiliar-miliar, teman-teman. Karena apa? Karena pesan emosional tadi dan juga komunitasnya yang memang sudah solid dan besar gitu. Nah, ini alurnya teman-teman. Alur untuk kita mulai NFT. Ini orang yang banyak-banyak tanya atau cari. Nah, pertama kita ya sebagai artis, ini kita sudut pandangnya artis dulu ya teman-teman ya. Kalau kolektor saya kurang memahami karena saya perdalamannya artis. Kalau kolektor karena modalnya dan juga harus banyak riset waktunya gitu. Nih, artis kita proses produk ya, kita bikin karya gitu kan ya. Kita bikin karya, bikin NFT kita versinya. Nah, terus kemudian artis open crypto, terus kemudian juga ke marketplace. Nah, di sini si artis itu menjual karyanya. Terus mereka minted. Minted ini yang saya bilang masangin barcode ya. Setelah kita bikin cireng ya, kita bikin cireng. Nah, cireng ini biar ketahuan ya siapa yang beli kapan aja segala macam, kita pasangin barcode ya di mint. Terus kemudian juga assign unique digital token. Nah, terus kemudian pas di assign ini dia itu kita sudah pasangin barcode, kita jajakan ke dalam etalase si cireng tadi. Ya kan? Mas, ada nggak habis dipasangin barcode di mint, terus nggak dipasang etalase, ditaruh di gudang? Ada, buat stok. Ya, atau kita cuma mau daftarin doang, terus kita nggak jual, bisa. Gitu. Tapi kalau misalkan pada umumnya orang-orang mau jual, dipasangin barcode, ditaruh di etalase. Ya, di mint, terus di list. Taruh etalase tuh di list namanya, di listing. Jadi kalau ada bilang listing itu dia naruhin ke etalasenya. Nah, terus kemudian akhirnya punya ke ownership gitu ya, kepemilikannya jadi lebih jelas gitu. Nah, di sini nih di listed. Nah, terus kemudian buyer purchase ya, buyer pembeli ya, kolektor itu akhirnya membeli si NFT itu dan akhirnya jadi pemilik si kolektor itu. Mas, terus kemudian karya kita gimana dong? Setelah kalau cireng tadi, setelah cireng tadi dipasang barcode, ditaruh etalase, ada yang beli, kasih uang, udah selesai. Tapi kalau NFT, ini kan karya, itu ketika ada orang yang beli, kita akan dapat royalti terus, teman-teman. Nah, ini menariknya. Jadi nggak putus. Sepanjang itu karya ya jalan terus, transaksi terus, itu kita akan dapat royalti. Mas, royaltinya siapa yang ngatur? Kita sendiri. Itu. Beberapa marketplace itu banyak yang pasang-pasang royalti, ada yang sampai 30%, paling mahal 30% ya royaltinya. Ada. Kalau misalkan standarnya berapa, Mas? Standarnya biasanya 10% itu udah cukup. Biasanya standarnya royalti 10%. Jadi 10% ini jalan terus, teman-teman. Kalau ada yang jual 100.000, berarti kita dapat 10.000. Ada yang jual 1 juta, kita dapat 100.000, gitu kan. Jadi lumayan, teman-teman. Jalan terus sepanjang karya kita jalan terus,
gitu. Nah, mungkin sebutan kalau boleh dicatat juga, saya nggak masukin sini, tapi kalau nanti teman-teman terjun jadi tahu bahasa-bahasanya. Kalau kita yang jual nih pertama kali, tangan pertama itu namanya primary market. Tangan pertama ya. Tangan pertama kita primary market. Nah, ketika kita jual ke kolektor, terus kolektor jual lagi, itu namanya udah secondary market ya. Tangan kedua. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nanti ada istilah primary market, secondary market gitu kan ya. Itu bukan dia jual di marketplace yang berbeda gitu kan, bukan. Tapi dia tangan keduanya, secondary marketnya gitu. Dan biasanya kalau udah di secondary market harganya pasti lebih mahal ya, gitu. Nah, nih marketplace yang populer gitu. Kak, stok berarti ya Mas, kayak stok berarti ya Mas sistemnya. Saham. Yang gimana tuh Kak Faik? Saya kurang paham nih kalau saham. Paham-paham dikit, cuman main investasi doang, tapi maksudnya yang di sebelah mana kurang paham Kak. Primary market sama secondary market. Oh, saham ada gitu juga ya? Saya kurang tahu kalau saham, karena beli-beli aja ya, beli-beli lotnya aja, terus lihat udah sambil nabung, soalnya saham buat nabung. Oh, di saham juga ada kayak gitu. Iya, berarti kurang lebih sama. Memang banyak yang bilang NFT ini mirip kayak saham juga gitu kan. Tapi tadi kalau misalkan saham kan kayak antara holdernya mungkin aja nggak saling kenal atau segala macam. Nah, kalau misalkan ini NFT itu kuatnya di komunitas tadi. Gitu, teman-teman. Makasih nih, Kak Faik, saya sambil belajar juga. Gitu, teman-teman. Kira-kira ada yang masih bingung sampai sini? Paham kah? Atau masih bingung, Mas? Atau ngebul? Coba gimana? Ketik dong di kolom chat dong, teman-teman. Kalau misalkan udah jelas, lanjut gitu kan. Kalau udah jelas, lanjut. Kalau misalkan belum jelas, boleh minta diulang lagi bagian mana. Mumpung kita belum terlalu jauh nih, teman-teman nih. Ayo, mana nih? Yoga, Kak Yoga, Kang Yoga nih. Yoga, Kang Yoga nih. Kak Rizky, gimana Kak Rizky? Udah jelas? Yang lain gimana nih? Udah jelas belum? Pengen lihat cara dari yang pas daftar di webnya, Kak? Oke. Sebagai pemula, baiknya daftar free atau berbayar. Semua ketika kita pasang barcode, ya, saya bahasanya bahasa yang mudah aja ya teman-teman ya, biar kita ngerti ya. Ketika kita pasang barcode, itu kita kena bayar. Ketika kita jajakan taruh di etalase, itu kita kena bayar juga. Ketika kita menjual dan membeli, itu juga ada kena potongan untuk pembayaran juga. Jadi semuanya bayar. Mas, saya pernah dengar ada yang gratis katanya pakai Polygon. Itu gimana? Nah, itu juga jadi sebuah masalah tersendiri, teman-teman. Karena ketika kita nyarinya gratis, itu kebanyakan adalah copy minting, teman-teman ya. Yang palsu-palsu ya. Karya teman-teman, ya teman-teman bikin karya bagus-bagus, terus saya karena nggak mau modal tapi mau nipu, saya copy-copyin karya teman-teman, saya publish pakai Polygon tadi yang gratis. Gitu. Jadi nggak modal gitu ya bahasanya lah. Nggak modal, terus dijual dengan harga miring, harga murah. Nah, karena image itu jadi si pembeli itu jadi takut. Gitu. Pembeli jadi takut dan akhirnya nggak mau. Ditambah lagi Polygon ini nggak semua orang pegang mata uang Polygon. Ya, orang megangnya mata uangnya Ethereum, tapi kita jualnya Polygon. Nah, sementara orang mau ke Ethereum, ke Polygon, itu kena lagi biaya, ya, konversi uang. Contohnya gimana, Mas? Contohnya yang lebih gampang nih, ini deh, karena saya pakai ini contohnya, nah ini paling enak. Kita jualan di Shopee, ya, kita jualan di Shopee, tapi metode bayarnya cuma terima Shopee Pay Later. Nah, gimana? Ya, kita jualan di Shopee, jual apa ya? Jual kaos kaki. Jual kaos kaki harganya 100.000, tapi metode pembayarannya cuman Shopee Pay Later. Sementara orang cuman pegang Shopee Pay atau cash ya buat transfer. Nah, kan orang nggak mau ya. Orang punya kok Shopee Pay atau punya cash, ngapain bayar Shopee Pay Later? Ditambah lagi Shopee Pay Later
ya ada gosip-gosip atau terkenalnya kalau orang yang bayar pakai Shopee Pay Later penipuan dan lain-lain. Nah, contohnya ya teman-teman ya. Nah, orang makin takut lagi gitu jadi teman-teman. Nah, gimana Mas buat pemula? Buat pemula nanti saya kasih tahu marketplace buat pemula. Tenang aja. Pokoknya malam ini lengkap deh. Yang datang malam ini atau yang nonton rekaman ini pokoknya paling lengkap daging. Nanti kasih tanda kurung ya Mas Hen ya. NFT daging gitu ya di ininya ya, di record ya. NFT daging gitu. Pengen lihat cara dari yang pas daftar di webnya. Oke, siap. Nanti kita praktekin ya. Nah, ini kita kenalan dulu nih marketplace yang populer. Ini sambil saya contohin, Mas, tadi kan ada Tezos, ada Ethereum, ada apa-apa yang lain. Itu kenapa sih kok berbeda-beda? Pasti pertanyaan teman-teman gitu. Kenapa sih berbeda? Udah samain aja. Nah, sama perumpamannya sama kayak gini, teman-teman. Ketika kita Shopee, belanjanya pakai Shopee Pay atau bank transfer. Gitu kan. Nah, ketika kita pakai Tokopedia, kita pakainya GoPay atau bank transfer tadi. Kalau mau dapetin promo ya atau free ongkir ya harus pakai ShopeePay. Mau dapetin gratis ongkir Gojek ya potongan Gojek ya GoSend same day ya harus pakai GoPay atau Tokopedia Points. Gitu teman-teman kurang lebih. Jadi masing-masing marketplace juga mirip seperti ini di NFT. Punya si mata uangnya tersendiri gitu. Nah, yang paling terkenal nih, mungkin teman-teman sering dengar ya OpenSea. Nah, memang dia salah satu marketplace yang pertama dan juga sesepuhnya lah. Gitu. Makanya dari segi UI-nya ya, user interface-nya, website-nya itu bagus banget, gitu, menarik banget. Pokoknya, teman-teman boleh sambil di-story-in ya, terus biar ngajakin yang lain nih. Sayang banget nih ilmunya daging nih. Nah, nilai hampir 4 juta karya dan yang terkenal kayak sampai miliaran itu di OpenSea karena ya tadi dia marketplace-nya udah terlama, tertua, UI-nya bagus. Gitu. Jadi ya pasarnya rame gitu ibarat kata pasarnya ya rame karena pasarnya tertua, dijajakan toko-tokonya banyak, tenan-tenannya ya mau nggak mau pengunjungnya juga jadi banyak. Cuman kelemahannya mahal, teman-teman ya. Karena dia pengunjungnya banyak, tenannya banyak, ya mahal akhirnya. Ya contohnya kalau kita ke mall, ya kena biaya pajak, kena biaya parkir, ya kena biaya apa gitu kan yang lain-lain ya kalau ke mall ya contohnya. Gitu. Karena si mall itu ramai. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini juga sama, teman-teman. Dia masih sama-sama pakai Ethereum, mata uangnya Ethereum. Jadi, si mata uang ini nggak cuma satu doang, ke OpenSea doang, tapi bisa ke beberapa. Si marketplace yang bekerja sama dengan tadi itu ya, bekerja sama dengan mata uang tersebut. Nah, ini juga ada Rarible juga. Ya, kalau Rarible juga cukup mudah, tapi tetap dia mata uangnya Ethereum. Nah, pembedanya apa nih, Mas? Pembedanya dia royaltinya bisa sampai 30%, teman-teman. Yang mana yang di tempat lain itu cuma sampai 20%, 25%, Rarible ngasihnya 30%. Jadi lumayan banget. Ketika karya kita kejual sama secondary market ya, yang tangan kedua tadi, 1 juta, kita dapat 300.000. Diem aja kita dapat 300.000. Kalau karya kita kejual di secondary market. Kan lumayan banget ya. Itu buat satu karya, teman-teman. Kalau teman-teman bikinnya 10 karya, ya 10 edisi, ya lumayan banget. Kalau secondary marketnya jalan terus. Jadi ada yang bilang NFT itu bagus kalau secondary marketnya jalan terus. Ya, ada yang beli gitu dari secondary market. Itu ada yang bilang juga. Tapi kita belum sampai step di sana, nggak apa-apa, kita masih di awal aja. Mas, buat pemula kemana? Nah, ini jawaban yang sangat-sangat tepat, teman-teman. Di sini, ya, saya pengalaman sudah jual di OpenSea 2 bulan nggak laku-laku, teman-teman ya. Jualan di OpenSea 2 bulan nggak laku-laku. Jualan di Hiketnangs, di Hen, ya, kita sebutnya Hen, ya, baru sampai 22 hari, waktu itu saya ingat banget, 22 hari, saya itu dapat 40 Tezos. Nanti kita hitung 40 Tezos berapa ya. Nanti saya cari sambil saya praktikin gimana cara ngitung-ngitungnya, ngelihatnya. Nah, ini dia Hiketnang. Ini enak banget teman-teman, Hen. Jadi Hiketnang ini sebenarnya ada satu, terus kemudian dia discontinue. Ya, dia ibarat kata tidak mau melanjutkan. Apakah orang-orang pada panik? NFT artis pada panik? Wah, kan naruh di Hen segala macam, hilang dong, uang kita hilang. Enggak. Itulah indahnya blockchain, gitu ya, keamanannya blockchain. Jadi dia desentralisasi. Jadi nggak cuma bergantung pada si satu website ini,
tapi dia desentralisasi secara menyeluruh, teman-teman. Gitu. Jadi ketika Hiketnang nggak mau melanjutkan lagi, dia pecah ke yang lain, ya, yang bekerja sama dengan mata uang Tezos, ya. Kalau dia Tezos mata uangnya. Nah, pecahnya kemana, Mas? Nah, banyak. Ada yang Hik-Af namanya, ada yang Hik-Hen-Art namanya, itu kan. Jadi banyak. Pokoknya pecahan-pecahan Hiketnang ini banyak sekali. Apakah scam? Nah, sejauh ini belum ada yang scam, ya. Teman-teman bisa ikutin aja yang Hiketnang yang memang terdaftar gitu. Dia nyantumin kok. Kita bahwa tidak kita melanjutkan, tapi kamu bisa ke tempat-tempat yang ini. Itu sama. Karya kita bisa muncul juga, uang kita juga masih ada semuanya. Gitu. Dan ini komunitasnya besar, teman-teman. Ya, di Hand ini buat teman-teman yang baru mau mulai NFT, saya anjurin banget Hand ini. Kenapa? Karena komunitasnya antar sesama artis itu kuat. Ya, teman-teman jangan kaget kalau nanti awal-awal teman-teman dibeli sama teman-teman artis lainnya. Jadi bukan kolektor, pembeli pertama kita bukan kolektor, tapi pembeli pertama kita sesama artis. Karena di Hand itu hal yang lumrah. Karena kenapa, teman-teman? Biaya gas fee-nya murah, biaya listingnya murah, mintingnya murah, biaya pasang barcode-nya murah. Kita kan berarti nggak usah kasih harga mahal-mahal, ya kan. Terus kemudian biaya masukin ke etalasenya juga murah, pajaknya. Biaya jual dan belinya juga murah. Jadi harga si produknya nggak mahal-mahal gitu. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman, ya. Nah, ini juga ada Tezos juga, OBJKT. Nah, ini juga salah satu terbesar karena dia ini katanya digadang-gadang juga OpenSea-nya Tezos, ya. Kalau OpenSea kan tadi Ethereum mata uangnya, kalau yang ini OBJKT itu yang bagusnya tapi versi Tezos kata orang-orang gitu. Di sini kita bisa sistem lelang, teman-teman. Kadang-kadang teman-teman bingung ya, aduh bingung nih naruh harga berapa ya? Coba pasang lelang, gitu itu boleh juga. Jadi lelang ada yang nawar. Nah, itu kalau teman-teman memang sudah audiensnya banyak, ya sudah besar, itu bisa pakai strategi lelang. Gitu. Kalau misalkan kita belum banyak yang beli, jangan pakai strategi lelang dulu, karena kita ngelelang aja bayar, ya ngelelang aja kena biaya gas fee itu tadi, pajak tadi lah, gitu istilahnya. Nah gitu, OBJKT bagus. Nah, Mas, apakah bisa bersambung dari Hand sama OBJKT? Kan sama-sama Tezos bisa. Karya kita yang ada di Hand Hiketnang ini sama karya kita yang ada di OBJKT bisa tersambung. Karena sama-sama pakai jaringan Tezos. Gitu. Uangnya, karyanya, koleksinya semua bisa tersambung. Gitu, teman-teman. Nah, manfaat NFT. Tapi sebelum itu mau tanya-tanya dulu, boleh dong di chat tanya-tanya teman-teman. Pengen lihat cari dari. Oke, siap Kak Rizky. Stay tune terus Kak Rizky ya, dan teman-teman yang lain. Yang lain gimana dong kalau ada yang mau nanya-nanya tadi? Boleh? Belum ada ya. Tapi kalau ada yang mau nanya langsung aja di chat, jangan ditahan-tahan nanti kelupaan ya. Santai aja teman-teman, kita santai aja, kita ngobrol santai-santai aja nih. Manfaat NFT. Nah, ini dia manfaat NFT buat kreator dan seniman itu jadi punya tempat ya, punya wadah. Kalau zaman dulu, kalau teman-teman lihat di reelsnya Kang Emil ya kan, lagi ke pasar-pasar itu Bandung, itu kan bilang katanya nih seniman dijajakan di jalan-jalan kayak gini. Terus dia kenalin Kang nih namanya nih OpenSea, dibilang gitu. OpenSea, tempat jualan NFT. Jadi semua karya Akang-akang ini masuk ke digital. Akang nggak usah ngejajakan, jadi jualan dari rumah bisa katanya. Makanya Kang Emil bilang masa depan seniman juga ada di NFT katanya. Gaskan terus. Waduh, Akang ini kayaknya serius banget nih. Jangan lupa dicatat ya Kakang ya. Pakai Canva bikin desain emang bisa buat jual ke NFT? Wah, ini pertanyaan bagus Kameli. Nanti kita jawab ya. Terus jawabannya bisa dulu. Bisa, tapi tetap ya harus ada nilai modifikasinya. Atau ya jangan kayak di Canva ada gambar kucing terus kucingnya kita publish gitu kan, ini nggak boleh. Harus ada modifikasi dan nilai kebaruannya. Usahakan sampai 80% atau bahkan nggak kelihatan itu dari Canva. Nah, itu keren banget teman-teman. Biaya berapa Mas kalau di Hand? Biayanya sangat murah teman-teman ya. Biayanya tuh 0,00008 Tezos. Satu Tezosnya sekarang 75.000 kalau nggak salah. Satu Tezosnya 75.000. Nah, tinggal dibagikan aja 0,08-nya berapa. Gitu. Jadi murah banget memang di Hand. Nggak kerasa lah gitu. Kita isi aja di Hand 5 Tezos.
atau 10 Tezos kalian gitu. Bisa buat listing berkali-kali ya. Kalau kita nggak beli karya ya, kalau beli karya ya beda lagi ceritanya. Tapi kalau kita itu fokus buat nge-listing aja, ngebarcode-in, ngejualin itu bisa dapat banyak. Masih bingung cara buat NFT-nya pakai Canva. Cuman pernah lihat kayak karya NFT-nya Bang Rialdi. Iya, karya Bang Rialdi itu salah satunya pakai pixel ya, pixel art. Itu juga bisa tuh teman-teman. Karena kan kita lihat tadi CryptoPunk juga pixel gitu kan. Dan nanti kita lihat lagi ya, banyak lagi pakai pixel-pixel gitu. Nyimak dulu, masih ngebul. Waduh, Kang Yoga mantep nih. Nyimak dulu masih ngebul. Oke. Nih, karya kita ya ini mendapatkan royalty sales ya. Tadi yang saya bilang enak banget ya. Jadi jalan terus setiap transaksinya. Market dan komunitas secara internasional. Teman-teman percaya nggak? Yang beli pertama kali karya saya itu orang luar. Dan sampai sekarang mayoritas orang luar. Ya, jadi saya kalau promosi di Twitter, promosinya di Twitter teman-teman, kalau NFT promosi di Twitter itu malam-malam biasanya. Karena kalau malam orang luar pagi di sana. Nah, orang luar itu kegabutannya sama orang Indonesia itu beda. Orang luar itu kegabutannya biasanya pagi-pagi sebelum beraktivitas. Nah, dia sebelum beraktivitas gabut, dia ngeliat-liat NFT atau lihat-lihat Twitter dulu. Nah, di situ saya biasanya promosi pas malam-malam. Teman-teman saya juga gitu. Biasanya masangin barcode, naruh di etalase, biasanya malam-malam. Karena ketika kita masang barcode, naruh di etalase, biasanya muncul di bagian depan-depan. Recant upload atau recant minting gitu di depan marketplace. Jadi dapat nih posisi utama nih gitu. Terus bisa menambahkan utility. Nah, tadi ketika kamu dapetin NFT ini, kamu bisa dapat apa? Nah, itu bisa. Futuristik teknologi ya, tadi ya kita nggak usah menjajakan di tempat jalanan, kita udah bisa dari rumah, udah enak banget gitu ya. Strong community. Nah, memang lagi-lagi NFT ini berbasis community. Semakin besar community kita, komunitas kita, itu makin besar karya-karya kita juga gitu ya. Jadi para kolektor kita bagusnya dikumpulin di satu grup nih. Itu ya biasanya di Discord atau di Telegram. Jadi yang udah beli karya kita taruh di Telegram, masukin undang. Jadi ketika kita ada karya baru, infoin ke mereka. Atau ketika kita ada mau kasih airdrop, airdrop itu bahasanya gift deh. Ya, gift. Kalau teman-teman mau beli sesuatu, biasanya kalau kita beli channel ya, beli tas channel, itu kan dapat tas channel, terus ketika kita sudah member, kita belanja lagi, terus dapat bonus. Ya, dapat bonusan. Nah, itu airdrop biasanya. Nah, kalau mau kasih airdrop ke kolektor kita biar makin loyal sama kita, makin senang sama kita, itu kita bisa kasih airdrop atau bonusan lah istilahnya gitu. Cara masuk ke NFT. Nah, ini ya, blockchain karya digital, bikin crypto wallet, top up wallet ya. Connect, lakukan prosesnya. Nah, ini coba saya praktekin nih biar teman-teman kebayang. Waktu listing itu langsung worldwide atau pilih zona, Mas. Waktu listing itu terserah kita tadi teman-teman, balik lagi terserah kita, tapi baiknya teman-teman perhatikan zonanya. Oh, tadi worldwide atau zona? Worldwide ya. Listing itu kita jajakan ke etalase itu seluruh dunia langsung. Ya seluruh dunia yang di marketplace itu. Gitu. Nah, teman-teman harus perhatikan banget nih, mau incernya mana nih? Bule apa orang Indonesia? Berhubung orang Indonesia marketnya masih kecil, jadi bolehlah bule gitu. Atau teman-teman mau tes ya kan nggak apa-apa ya, kita testing aja. Kadang kita upload pagi, kadang karya kita uploadnya malam gitu ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi sepengalaman saya malam itu yang efektif, baik promo ataupun listing tadi. Nah ini slide-nya sebenarnya masih ada tapi saya coba praktekin aja ya. Nah kita coba praktik aja. Pertama itu saya ke OBJKT dulu deh. OBJKT ataupun Hikaf tadi. Karena saya berbasisnya Tezos tadi yang murah, teman-teman. Nah, ini OBJKT. Ini bukan karya saya ini. Nah, ini ini saya nih. Ini profil saya. Ada Kak Cahe. Waduh, luar biasa Kak Cahe. Lagi di mana? Lagi di luar Kak Cahe? Lagi di Starbucks GGP. Starbucks GGP. Oke, siap. Sambil nyimak nih Kak Cahe, luar biasa nih. Oke. Ini karya saya, profil saya di OBJKT tadi ya, Tezos. Nah, ini karyanya yang di input pun cuma Twitter, teman-teman. Karena lagi-lagi pasarnya di Twitter. Jadi klik ini nanti ke Twitter saya. Nah, ini karya-karya yang saya buat. Nah, ini karya-karya dibuat campuran dari Canva dan juga di Procreate.
Yang full Canva ada ini, full Canva. Mas, kok boleh nih full Canva? Karena saya pakainya benar-benar full 100% shape. Ya, ini dari lingkaran, ini dari segitiga. Bikinnya satu-satu benar-benar ini teman-teman. Ya, bikinnya benar-benar satu-satu. Itu. Tapi hasilnya lumayan ya, bagus juga, gitu, menarik dengan padu-padanan warna yang seimbang. Nah, ini saya buat. Jadi orang-orang NFT itu bikin karyanya tuh ada yang buat celebrate atau jadi maknanya di dalam itu ada apa. Nah, kalau ini saya bilang ini bukan seri saya, tapi ini saya buat karena ulang tahun anak saya dan juga nanti ulang tahun pernikahan gitu. Jadi saya buat versinya. Gitu. Semoga ini buat experience, terus kan cintaan dan juga kehidupan. Tuh. Saya jual 0,66 tuh kan. 0,6. Ada 12 edisi. Nah, di sini ada history. Ini kita kenalan ini dulu ya, teman-teman. Profil dulu ya. History. Nah, ini kelihatan nih di sini historinya. Saya pasang 12. Saya bikin 12. 12 ya. Ini saya listing ya, saya pasangin barcode. Terus saya masukin etalase tadi ya. Contohnya saya pasangin barcode, masukin etalase. Jadi kecatat semuanya di sini, teman-teman. Harganya berapa saya pasang 0,6. Jadi orang-orang tahu harga awal berapa. Itu kan kalau di kemudian hari mau dijual 2 hari yang lalu. Nah, ini 20 jam yang lalu ada yang beli 0,6 ya. Ada yang beli berapa? 1 gitu. Siapa orangnya? Nah, di sini ada. Kita klik ya. Alvaro. Nah, ini dia. Alvaro Serpa. Ini orang luar juga pasti nih namanya. Ini dia yang beli. Itu kan karya kita. Jadi benar-benar track record-nya sebuah karya ini jelas banget. Itu kan dari mana ke mana, gitu kan kita bisa lihat semua di sini. Tuh, itu satu karya, teman-teman. Nah, di sini. Ini OBJKT ya, teman-teman. Tadi ada yang Hiketnang. Hiketnang tapi kan sudah tutup tapi ganti juga jadinya Hikaf. Hik.af. Nah, nih di sini. Ini saya kenalin marketplace dulu, teman-teman. Habis ini saya coba kenalin step-nya ya. Nih, UI-nya beda banget ya, teman-teman. Ini sesama Tezos, tapi UI-nya beda banget. Yang ini smooth. Ini kita ke home, ya, ke home yang di depan. Ini di depan. Ya, ini sinyalnya bukan sinyalnya ya lancar-lancar aja sebenarnya, tapi memang hiccup ini agak-agak berat. Gitu. Nah, ini langsung kebuka. Nah, ini di feature. Ya, di feature. Ibarat yang Tokopedia tadi ya, di banner-banner. Ini karya, itu karya teman-teman semua. Nah, ini ada hot collection. Ini koleksi-koleksi yang lagi hot-hotnya. Itu kan yang lagi banyak orang beli. Itu kan. Nah, ini dia ending soon. Ini ending soon yang dilelang. Dilelang akan berakhir pada gitu. Ini juga top sellers. Nah, ini penjualan-penjualan yang terbaik hari ini, today. Itu top seller. Nah, ini kelihatan juga top seller. Jadi kita bisa lihat nih orang-orang yang penjualannya banyak itu dia ngapain sih atau ya bikinnya apa sih, itu juga bisa. Nih recent listed ya, recent listed artinya sudah baru dimasukin di etalase tadi. Nah, kalau yang ini latest min, let's min, jadi baru dipasangin barcode tapi belum dijual, makanya belum ada harganya gitu ya teman-teman ya. Ini baru dipasangin barcode jadi belum ada harganya. Kalau yang ini sudah masuk etalase jadi ada harganya. Nah, ini dia. 1 Tezos, 1,5 Tezos gitu. Nah, kita mulai dari awal. Jadi mulai dari awal bukan di sini ya, teman-teman ya. Bukan di marketplace. Mulai dari awal adalah dari dompetnya dulu. Ya, saya ngarahin ke yang murah, OBJKT dan Hand ini yang berbasis Tezos. Dompetnya itu ada di namanya Kukai, teman-teman ya. Kukai Wallet. Nah, ini Kukai Wallet dompetnya. Di Kukai Wallet. Nah, ini masih punya saya. Saya masih punya saya nih. Tadi saya buka ini dulu ya. Saya new cognito. Nah, ini dia. Kukai. Yang tadi di crop aja ya Mas Hen ya. Tadi kebuka lagi punya saya nih, nggak enak jadinya. Nah, ini dia Kukai Wallet nih teman-teman. Awal di sini ya. Wow, apa tuh? Wow aja teman-teman. Wow aja nih. Oke. Milih Kukai atau Hand. Kukai ini dompetnya, Kak. Kukai ini dompetnya, Kak Kaira. Jadi kalau Kukai ini ibaratnya Shopee Pay-nya. Shopee Pay-nya.
kalau mau buat belanja di Shopee atau buat bayar-bayar di Shopee, kita udah punya Shopee Pay-nya ya. Nah, hand itu Shopee-nya gitu. Atau tadi OBJKT itu Shopee Pay, Shopee-nya. Nah, ini kita ini accept aja. Dah. Ini Kukai, kita bikin Shopee Pay-nya, dompetnya, tapi jangan tergiur ke sini ya, jangan tergiur ke connect with Google. Kenapa? Karena nanti ribet kita mau masang-masangin ke yang lain ya. Jadi kita pasang aja sini create new wallet ya. Create new wallet. Nah, nih backup your seed. Seed ini itu lebih berbahaya, lebih urgent, lebih penting daripada password. Kenapa? Karena seed ini adalah susunan-susunan kata yang kita masukkan buat kita masuk ke akun-akun kita, ke wallet kita, gitu ya. Jadi ini harus benar-benar dijaga seed ini, si seed ini. Klik to reveal your seed. Jadi pokoknya di ini ya, di seed-nya ini ya, teman-teman bikin lah gitu. Nah, ini next verify your seed. Nah, dia mintakan seed-nya 10 kata. Nah, 10 kata ini kita harus paste atau kita ketikkan. Orang-orang biasanya ya. Kayaknya yang di share belum deh. Belum di share yang incognito gininya, masih Sorry. yang tadi. Wah, sorry. Wah, oke, back dulu deh. Nah, ulang lagi dong. Oke. Siap. Nih, waduh, saya nggak ngeliat ini. Kok nggak muncul dompet kriptonya, beda. Siap. Makasih, maaf ya teman-teman ya. Nah, mana nih? Nih Kak Meli cepet banget nih hitungnya. Dompet kriptonya bedakah dengan dompet kita bisa trading kripto? Dompet kriptonya buat trading kripto. Kalau saya jujur belum pernah main trading Kak, jadinya belum tahu. Tapi kalau main di Tezos, dompetnya Kukai gitu. Kok nggak muncul? Oke, ini udah ya Kak. Nah ini di sini ada Google, jadi tapi jangan tergiur di sini karena mungkin teman-teman bisa lebih simpel ya, atau daftar pakai Facebook itu. Jangan di sini. Kenapa? Karena nanti ribet ya mau masukin kita jadi ke Google. Mendingan teman-teman ke sini. Create new wallet ya, create new wallet. Nah, create new wallet di sini ada kata-kata yang tadi saya bilang seed word ya, kata-kata untuk merecovery atau setiap kita mau masuk ke dalam dompet kita pakai ini. Ini saya coba next dulu. Nah, dia minta verifikasi kan. Nah, verifikasi. Pokoknya ini diikutin aja teman-teman. Diikutin aja. Ini verifikasinya sampai nanti sudah kita ini Kukainya sudah masuk. Terus kemudian setelah sudah punya dompetnya, kita gimana? Top up, kita isi. Nah, isinya teman-teman bebas karena banyak banget ya di sini. Ada kalau yang mau di Indonesia toko kripto, teman-teman. Ini saya nggak di-endorse ya, harusnya di-endorse loh ini. Toko kripto. Nah, ini toko kripto ini Indonesia, teman-teman. Jadi kalau ada kesulitan, ada apa, bisa DM adminnya, bisa juga DM di Telegram, juga ada fast respon juga toko kripto. Ya, kita bisa top up ya di sini. Terus top up-nya ke Tezos ya, teman-teman ya. XTZ. Tezos ini kodenya XTZ. Nah, nih XTZ, Tezos. Gitu. Jadi kita top up uangnya ini pakai GoPay bisa kalau nggak salah ya, pakai GoPay, pakai bank transfer ya, toko kripto pokoknya lumayan lah. Jadi nggak mesti punya teman-teman punya PayPal, nggak mesti punya kartu kredit, teman-teman bisa login. Nah, top up terus kemudian ke mana address-nya, ada alamatnya. Nanti kita akan ada alamatnya ya. Alamat Kukai gitu ya. Kukai address contohnya mana? Kukai address. Nah, Kukai address begini. Kukai wallet address gitu ya. Kukai wallet address. Addressnya salah lagi tulisannya. Nah, gini. Nah, ini nih teman-teman Kukai. Bukan, ini mah transaksinya. Nah, ini contohnya. Izin keluar dulu Mas Syam, Om Hen. Oh iya, nggak apa-apa Kang, silahkan. Monggo. Nah, ini nih teman-teman. Nah, ini step-stepnya juga ada juga ya. Nah, di sini ada address-nya ya teman-teman ya. Di sini nih, sebelah sini. Yang pokoknya TZ apa itu ada address-nya. Itu bisa di-copy aja di sini. Jadi di dompet kita juga kelihatan uang kita, karya-karya yang kita koleksi ada gitu. Jadi di dompet kita lengkap semuanya. Nah, di toko kripto nanti top up aja terus kemudian kasih address yang tadi. Nanti otomatis akan tertop up di dalam
Kukai wallet kita di sini. Nah, setelah sudah ya, ada yang bingung, ada yang sambil nyatet. Semoga kalau ini bisa dicatat ya step-stepnya. Pokoknya saya review dari awal. Step pertama, teman-teman bikin dompetnya dulu di Kukai, dompetnya dulu. Top up-nya pakai toko kripto, gitu kan misalkan, karena bisa pakai GoPay dan mudah bank transfer. Top up ke sini, ke dompet kita di Kukai. Nah, setelah sudah di top up, sudah ada isinya nih dompet kita. Sudah ada uangnya ya di Kukai ini. Nah, lalu kita ke marketplace-nya, contohnya OBJKT, ya, OBJKT NFT. Nah, ketik aja gitu. Nah, salah ketik OBJKT. Nah, ini dia. Nah, ke OBJKT. Nah, kalau OBJKT awal kayak gini, itu minta SYNC. Jadi setiap kita mau masuk marketplace, dia minta SYNC, synchronize, ya, digabungkan, ditautkan, ya. Nah, terus kemudian kalau mau aman, teman-teman bisa setiap selesai transaksi atau selesai pasang barcode atau kejual, kita unsync. Jadi kita copot. Karena ini kita masih tersambung ya, dompet kita masih tersambung sama si marketplace ini. Biar aman, bisa kita unsync, kita copot lagi. Nanti kalau mau transaksi, sync lagi, itu bisa juga. Kan? Atau mau di-sync terus nggak apa-apa, karena OBJKT ini aman. Asalkan tadi laptopnya jangan ngetik, klik macam-macam. Ya, perhatikan banget karena sekarang teman-teman udah ada dompet digitalnya atau di laptopnya, jadinya teman-teman harap berhati-hati gitu. Nih kita nanti masuk ke OBJKT-nya ya, masuk ke OBJKT-nya, terus saya share screen lagi. Ntar dulu. Sejauh ini gimana teman-teman? Apakah udah kebayang? Apa ada pertanyaan? Boleh dong. Nah, ini kalau teman-teman sudah gabung ya, sudah masuk ke dalam ini, sudah sync. Kalau sudah sync, sudah ada di sini. Nah, ini activity. Nah, teman-teman bisa create di sini untuk membuat create. Nah, create langsung ke new collection gitu. Atau kalau di HICF juga bisa di sini ke mint. Ya, tadi minting atau minting atau listing tadi, gitu teman-teman. Nah, ini tinggal upload aja karyanya. Contohnya ya, saya contohin sekalian ya, upload karya. Saya upload karya saya, download. Nah, contohnya apa nih karyanya ya? Ini nih karya yang tadi udah saya deh. Nih karya saya nih. Ini karya saya, kita upload, terus tanda ini edit. Nah, ketik judulnya apa? Deskripsinya juga diisi. Tag ini ketika orang mau cari karya itu kira-kira kasih tag apa? Gitu ya. Hashtag lah, tag itu kayak hashtag. Tuh kalau saya suka kasihnya yang berkaitan, pokoknya QLC, mental health, girl power, gitu-gitu deh, yang lain-lain. Terus edisinya. Nah, edisinya jadi bisa berapa edisi? Bisa berapa orang yang memiliki ini? Nggak usah banyak-banyak teman-teman, karena kalau banyak-banyak kolektor takut juga kayak nggak eksklusif. Satu itu bagus banget kan, jadi eksklusif banget gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman baru mau mulai, boleh di 5 atau 10 itu udah bagus. Atau mau belasan gitu boleh. Saran saya sih sampai di 15 atau 20 gitu. 20 itu udah maksimal. 20 itu jualnya juga udah empot-empotan ya. Ini pengalaman pribadi. Saya jual 20 aja udah empot-empotan. Nah, paling banyak ini biasanya paling aman 15 atau 10 edisi aja. Royaltinya berapa? Royaltinya bisa 10% aja teman-teman, ya udah cukup. Karena si kolektor juga ketika beli NFT dia memperhatikan royaltinya, gitu ya. Gua kena potong berapa nih, ibarat kata gitu ya. Kita ngejual NFT tadi 1 juta, terus kita dapat royalti 10%. Oh, kalau gua 1 juta, berarti buat si bikin karyanya 100.000. Oh, nggak apa-apa lah, masih 100.000 gitu ya. Contohnya. Nah, itu. Nanti kalau sudah, itu dia akan nanti terbuka di sini, teman-teman. Terbuka dompetnya atau langsung ada notifnya ya, notifnya ke Kukai tadi. Nanti kita tinggal sign aja. Itu sudah terminting, sudah terpasang barcode-nya, kita listing lagi, kita ketik sell, kita klik sell ya. Klik sell. Tuh. Nah,
Gitu, kurang lebih teman-teman. Udah mulai ada pencerahan, Kak. Nah, karyanya harus ukuran berapa? Bebas, sebebas-bebasnya ya. Di NFT ini karyanya nggak ada ketentuan. Nah, ini kadang-kadang ini websitenya lagi pembaruan, jadi kadang-kadang suka nge-lag gini. Kalau nge-lag gini kan ini karya saya ada 14 tapi 0 nih. Ke sini aja ya teman-teman. Ini di hiccup nih, kadang-kadang nge-lag. Di sini klik aja, terus ke sini, ke yang IO. Nah, oke. Jadi dia website, nah itu dia lah balik lagi dia blockchain kan. Jadi satu website ini lagi ngedown atau lagi maintenance bisa ke website-website atau pecahannya gitu, desentral tuh teman-teman. Jadi nggak bergantung pada satu website doang. Ya, kalau misalkan kemarin itu contohnya website klinik Canva lagi maintenance, udah itu kan stuck karena satu. Kalau ini kita tenang teman-teman, yang satu lagi maintenance, satu lagi down, kita bisa ke website yang lainnya, anakannya. Itu dia pasti akan merekomendasikan kayak gini. Gitu. Nah ini contohnya karya yang saya ini ya, yang saya jajakan, yang jual. Nah tadi kalau masalah ukuran, ini saya bilang ke collection. Nah ini yang saya koleksi, yang saya beli karyanya. Tuh, yang saya beli. Nah, ini ukurannya beda-beda, teman-teman bisa lihat. Tuh kan, ada yang ini, ada yang besar, ada yang memanjang. Ini video ya, video ini bagus banget. Kalau di ini ada suaranya dia, ada suaranya. Tuh, ini juga. Tuh. Nah, teman-teman kayak gini. Ini karyanya nggak saya jual. Itu nggak saya jual. Ini di-keep sama saya. Tuh. Kalau nggak ada kayak gini, artinya saya belinya cuma satu, karena dia cuma satu edisi. Jadi sudah tidak dijual lagi sama sellernya atau sama si artisnya, udah nggak bisa jual lagi. Kalau kayak gini ada yang jual nih, entah sellernya atau entah kolektor mau ngejual, nah itu artinya dijual di pasar ada, itu kan. By the way, apa gambarnya bebas, random, apapun, atau harus bertema setiap 10 desain itu? Nah, bagus banget pertanyaannya. Kalau bisa ada seriesnya, teman-teman. Ada seriesnya, berseri. Contohnya gimana? Contohnya kayak si ini nih teman saya nih, si Kak Caca Sabila. Ini keren banget teman-teman dia. Dia ngejual, dia nggak sampai 1 hari itu udah sold out 20 edisi. Nggak nyampe 1 hari udah sold out 20 edisi. Gitu terus teman-teman karya-karyanya dia. Karena memang dia ngebangunnya udah lama gitu ya. Lagi-lagi udah lama dan konsisten. Konsisten upload, bukan kayak di Instagram ya. Instagram setiap hari upload. Kalau di NFT setiap hari upload, tipes nanti teman-teman. Ya, ini nggak ada ininya, nggak ada waktunya. Yang penting konsisten aja. Entah 1 minggu sekali boleh, 1 minggu 2 kali boleh gitu ya. Nggak setiap hari ya. Bahaya. Dapat duit nggak, tipes iya nanti. Ya. Bang izin live ya. Oh iya iya. Ya siap. Nah ini Kak ini Caca Sabila, dia bertema gini kan. Tuh tema kucing-kucing gitu kan. Nah, kucing-kucing semua gitu. Terus kucingnya lagi ada kayak gimana semua. Nah, yang ini dia lagi kayak versi komik semua kayak gitu, teman-teman. Jadi bagusnya berseries gitu. Itu tipenya ilustrasi ya Kak, ilustrator. Iya benar, ilustrasi. Ada juga yang fotografi, banyak juga gitu ya. Teman saya Ana kalau nggak salah. Ana mana ya? Nah, saya buka Twitter deh. Di Twitter banyak banget teman-teman saya. Kalau mau lihat NFT Twitter aja langsung gitu. Nah, ini masuk ke cara promosinya deh, langsung ya karena ke Twitter masuk ke cara promosinya. Nah, ini
Halo, halo. Suaranya nggak masuk ya? Ya Mas, ke mute kayaknya Mas Yam. Oh iya, ke mute ya. Tadi kegeser. Sorry teman-teman. Iya, nih teman-teman lihat ini akun project ya, akun project saya. Jadi biasanya sih orang-orang bikin akun project tersendiri gitu. Jadi nggak akun personal. Twitter ini bikin akun project sendiri. Tapi ada juga yang personal gitu ya. Mirip-mirip content creator di Instagram lah. Tuh. Nah, ini saya bikin di Oktober 2021. Sekarang Desember ya. Oktober, November, Desember. Pengikutnya udah lumayan banget teman-teman. Udah hampir mau 1000 gitu di Twitter. Karena berbasis tadi komunitas gitu kan. Saling support juga. Nah, ini kita promosiin gitu kan. Ini ya saya promosi, ini saya pinet gitu. Nah, gini, cara promosinya kita promosiin balik orang dulu nih, misalkan kayak gini ya. Saya cuman ketik aja cute meng gitu kan. Ini karena kan dia ininya meng-meng gitu kan, meong-meong gitu. Terus yang ini juga. Jadi saling mempromosikan gitu kan, karya-karya orang. Terus saya bilang too sweet gitu kan. Pokoknya jadi ya ibarat kata kalau di Instagram komen-komen lah ya. Gitu. Nah, karya-karya ini banyak banget tuh kan karya-karyanya. Nah, terus kemudian ada juga yang seal gitu. Sealing. Jadi kalau di NFT itu istilah buat promosi itu sealing namanya teman-teman. Nih, sealing nih mana ya saya nge-sealing. Nah, ini nih saya nge-sealing. Nih, dia bilang kayak gini nih. Oke, gather some XTZ ya. Seal away. Nah, ada kata-kata seal kan. Dia minta dijualin gitu ya, minta dipromosiin. Just sit around not spending it gitu kan, clean NFT itu. Sampai 300 orang yang nge-seal ya, yang komen kayak saya kayak gini nih. Nih, komennya langsung kayak gini aja jelasin gitu kan. Nih, tampilkan yang lain. Nah, yang lain banyak juga promo-promo di bawah sini. Nah, ini saya klik ini ya. Nih, nah kayak gini nih, pixel-pixel kayak gini. Nah, tuh banyak karya-karya yang kayak gitu, seal naruh di sini tuh. Mereka pada promosiin ke sini gitu kurang lebih, teman-teman. Nah, gitu. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, oke. Menurut Mas Syam, aplikasi Sync yang baru ada buat iOS gimana, Kak? Katanya salah satu aplikasi pembuat produk digital sebagai aset NFT. Oh, yang Sync, iya. Sync ini ya, suara ya. Saya baru dengar sih waktu itu juga ada yang pernah bahas ya di Twitter. Jadi Twitter ada Twitter Space ya, kayak semacam clubhouse-nya gitu. Nah, itu juga bagus juga katanya Sync ya buat itu, tapi masih belum banyak yang coba. Gitu sih. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi teman-teman yang lain? Ada lagi nggak? Kira-kira nih yang belum jelas atau misalkan yang ini masih bingung, ke Papa boleh. Nah, ini mungkin saya sambil tadi ya, pokoknya ketika menjual segala macam tadi prosesnya kayak tadi gitu kurang lebih. Nah, ini sih di slide saya juga udah ke-share belum ya? Udah ya. Oke. Nah, ini ini juga slide saya juga udah bilang. Saya jelasin juga. Jadi kita install lagi nih Twitter kita kalau pengen serius atau pengen terjun ke NFT atau coba-coba gitu ya. Jadi market terbesarnya memang di Twitter. Terus kemudian emang kalau pengen daftarin kolektor yang luar itu ya mau nggak mau malam gitu ya. Di sini malam karena di luarnya pagi. Terus begitu juga kalau kita mau masuknya lokal. Kalau lokal itu biasanya orang-orang lokal belinya di siang ya, jam-jam makan siang sama di malam hari, malam-malam sekitar jam segini. Gitu. Kita sealing tadi ya, kita jualan promosi. Mulai masuk komunitasnya dari mana, Kak? Oke, komunitasnya kayak kemarin ya, di video kemarin itu boleh masuk ke ID NFT, itu bagus juga. Karena ID NFT itu termasuk komunitas terbesar juga, ya, komunitas terbesar NFT di Indonesia karena membernya udah 1.500, 1.600-an. Jadi cukup bagus. Ada juga komunitas namanya Indo Art Now. Indo Art Now juga itu juga sama komunitas NFT juga. Ada Monday Art Now juga itu juga ya. Sama komunitas-komunitas NFT banyak kok gitu. Tapi rata-rata mereka itunya di Discord gitu. Nah, ini nih teman-teman.
ya, jangan live dulu, atau kalau mau itu didengerin aja paling enggak, karena ini yang perlu diwaspadai ya. Makanya orang-orang di NFT ada kata-kata DYOR, do your own risk. Jadi tanggung jawab sama resiko sendiri masing-masing gitu ya. Nah, nih pertama biaya gas yang fluktuatif tadi ya, apalagi di Ethereum, OpenSea itu, wah gasnya bisa mahal banget. Masangin barcode ya tadi, minting tadi masangin barcode itu bisa sampai 7 juta teman-teman ya, masangin barcode doang, belum tentu kita belum masukin etalase, belum tentu laku juga gitu. Jadi OpenSea memang benar-benar yang buat serius banget itu teman-teman, jadi cukup hati-hati. Dan kemudian personal security dan juga banyaknya scam. Satu, personal security ya, wallet kita ya. Teman saya di NFT pernah tuh kan klik link sembarangan, akhirnya walletnya di hack ya di komputer itu. Jadi kalau ketika wallet kita sudah ada di dalam komputer kita, itu jangan kita klik-klik link-link sembarangan itu, ataupun walletnya boleh di unsync ataupun dikeluarin dulu. Jadi ketika kita mau masuk, kita masukin seed word yang tadi ya, password seed word tadi gitu. Terus banyaknya scam. Scam ini palsu ya. Ini palsu, apa project palsu. Project palsu taunya dari mana? Pertama nggak ada Twitternya, tuh ya, dia Twitternya nggak ada, logo apa, pokoknya kontak-kontak Twitternya terus nggak jelas, gitu. Terus karya-karyanya itu kan banyak, terus bagus-bagus, tapi harganya murah. Nah itu patut dicurigai. Namanya nggak jelas, gitu kan, belum dikasih nama yang jelas, itu patut dicurigai. Ada fake project. Nah, fake project tadi masuk ke sini sebenarnya ya, ke scam ya, fake project. Itu ya tadi nama nggak jelas atau pemalsuan, itu juga ada. Tapi bedanya fake project ini dia ngambil gambar kayak di Pinterest atau ngambil gambar dari Google, tuh kan, terus dia jadikan NFT. Nah, itu namanya fake project. Kenapa? Karena dia bukan project dia, bukan hasil karya dia, tapi dia me-NFT-kan. Itu juga nggak boleh. Nanti bisa kita report bareng-bareng. Ada juga copy minting. Nah, kalau copy minting ini artinya karyanya sudah di dalam NFT. Ya, punya kita, misalkan punya saya tadi sudah di dalam NFT, terus ada orang yang meng-NFT-kan lagi, meng-minting lagi, pasang barcode lagi. Itu namanya copy minting. Nah, enak banget di NFT. Jadi kalau kita Twitternya udah banyak atau udah sering tadi ya promo-promo sesama komunitas kita tinggal lapor aja. Teman-teman tolong dong, ini karya saya ada di copy minting. Nanti di report bareng-bareng, itu biasanya 1x24 jam udah hilang itu dia, karyanya dia ataupun akunnya dia. Jadi di NFT ini solid banget teman-teman. Jadi kalau takut karyanya diplagiat itu kayaknya udah enggak deh itu ya di NFT. Bisa ditanggulangi. Nah, kiat-kiat masuk NFT nih teman-teman ya, tadi sih udah dijelasin semua ya. Pahami apa itu tujuan masuk NFT. Jadi teman-teman memahami dulu masuk NFT, gabung dengan komunitas ya. Lagi-lagi komunitas itu nomor 1 teman-teman di NFT ini. Gitu. Karena tadi kayak misalkan menjalani copy minting gitu, terus kemudian saling support, saling konsultasi itu di komunitas. Ya, support sesama komunitas, perbanyak melakukan riset. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membeli atau mau membuat karya, perbanyak riset kira-kira market itu lagi suka apa, dan juga karya kita kalau misalkan belum kebeli itu kenapa. Harganya kemahalan, atau edisinya kebesaran, kebanyakan, royaltinya kebesaran, karyanya mungkin seleranya belum dapat, gitu. Jadi banyak aspeknya teman-teman. Ada karya bagus, harganya tapi mahal banget, itu kan ya. Jadi kolektor juga mikir-mikir belinya. Nah itu, jadi semua aspek itu harus diseimbangkan. Nah ini tinggalkan kualitas karya ya, lagi-lagi lakukan kolaborasi. Kolaborasi itu bisa banget ya, sama banget persis kayak kreator ya. Kreator kan kolaborasi, collab konten gitu ya. Kalau NFT ini collab karya, gimana caranya? Bikin satu dan dua karya, dua karya, tapi di dalam dua karya itu mencirikan kedua artis. Ya, contohnya kalau tadi kan karya saya, NFT saya warnanya warna-warna violet sama psychedelic. Nah, ketika orang mau collab sama saya, ya mau nggak mau dia harus karyanya warnanya warna psychedelic gitu, biar sesuai style. Nah, saya juga bisa ngikutin dia. Misalkan saya collab sama Kak Caca tadi nih yang kucing-kucing. Nah, bisa kita bikin karya barengan, kucingnya pakai baju atau warnanya nuansanya psychedelic gitu. Contohnya, teman-teman. Nah, terakhir WAKMI. Jadi WAKMI ini istilah kalau misalkan kita membeli karya yang kita senang banget, atau kita membeli karya yang untung banget, gitu ya, potensial, WAKMI. We are gonna make it. Gitu, itu kata-katanya. Kalau teman-teman dengar WAKMI di dunia NFT, nah itu dia lagi ungkapan senang ya, ungkapan senang. Kita berhasil ya. We are gonna make it. Gitu, kurang lebih teman-teman.
Semoga jelas ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Lumayan ya, saya biasa dijelasin Canva, sekarang jelasin NFT. Lumayan aus. Mantap Kak, oke mantap Kak Rizky. Mantap, jelas nih. Oke, saya sambil share screen lagi teman-teman. Nah, teman-teman boleh storyin dong. Storyin, masukin ke story, tag ya kita semua. Terus kemudian teman-teman kasih tahu tuh, wah di sini belajar NFT nih atau apa gitu, ceritain teman-teman, boleh bebas. Sambil masukin link affiliate teman-teman itu. Jadi wah cocok banget tuh, udah langsung gitu ya. Langsung pada gabung, langsung pada nanya-nanya ya. Seperti itu teman-teman. Kalau ada yang belum jelas boleh dong di ini ya, ditanya-tanya teman-teman. Santai aja ya, kayak baru kenal aja. Mas Hen gimana? Kayaknya Mas Hen tertarik juga nih. Keren Mas. Keren ya. Boleh iseng-iseng ya Mas Hen ya. Iseng-iseng doang boleh lah ya. Kak, mending apa? Aku udah story barusan. Oke Kak Rizky, siap, nanti saya cek ya. Belum cek HP nih. Konsen ke teman-teman semua lah. Mana nih? Kak, mending akun NFT-nya akun pribadi nama sendiri atau nama brand? Nah, ini balik lagi ke teman-teman. Banyak. Jadi NFT itu bener, artisnya mirip sama kreator. Ada yang nama brand, nama project-nya, ada yang nama sendiri. Jadi ya seininya teman-teman, senyamannya teman-teman. Ya kira-kira mau dikenal gimana gitu. Nah, enaknya di OBJKT, saya ke OBJKT dulu. Enaknya OBJKT saya ini dulu, out dulu. Nah, di OBJKT itu kita bisa bikin album collection. Nah, ini ya, bikin collection. Jadi kita bisa membuat koleksi ya album. Jadi yang terkenal albumnya itu bisa teman-teman ya, yang terkenal si projectnya, album itu kayak projectnya lah, atau collectionnya itu kayak projectnya. Nah contohnya kayak yang si ini nih Gogogos. Ini orang Indonesia teman-teman, percaya nggak? Orang Indonesia dia masuk ke, dia selalu masuk ke ini hot collection Gogogos ini. Ini kita klik ya Gogogos. Nah dia projectnya Gogogos gitu, tapi nama orangnya Arya Maulana. Nah ini nama orangnya Arya Maulana. Itu. Nah dia ini collectible ya, collectible dia semua teman-teman. Kita klik salah satu. Nah kita lihat nih. Nah di sini nih. Coba di Gogogos Taste. Nah ini masuk ke akunnya. Ya, masuk ke akun miliknya dia. Kalau tadi yang gambarnya di tengah itu project-nya atau collection tadi, albumnya. Tapi ketika profilnya, profil asli langsung masuknya ke samping seperti ini, kayak gitu. Nah ini profilnya dia. Kita bisa lihat juga history dia ngapain, dia belanja apa, di sini ketahuan semua, teman-teman. Jadi transparansinya luar biasa. Makanya kata-kata orang-orang NFT yang antusias, yang orang-orang Indonesia, mau koruptor hilang di Indonesia, masukin aja ke ini, ke NFT. Ya, semuanya ke record teman-teman ya. Jadi nggak ada yang bilang, oh ini gajinya kemana segala macam, nggak ada. Ya, semua kita bisa lihat, transparansi banget. Gitu ya. Dompetnya aja yang kita nggak bisa lihat. Tapi penjualan di sini bisa kita lihat ya tadi di awal ya. Mana nih ya, ke depan dulu, ke OBJKT. Itu. Kapan kita memulai community sendiri kan? Rata-rata untuk power NFT itu pada punya eksklusif community mereka. Nah ini pertanyaan bagus banget. Rata-rata yang punya eksklusif community sendiri itu NFT yang brand, teman-teman, serius. Jadi dia bukan satu orang, tapi dia sekumpulan orang, ya semacam startup atau ya agency gitu ya. Dia berkumpul, jadi oh kamu ada artisnya, kamu ada promotornya, kamu ada ini itu gitu ya, banyak banget. Nah itu mereka bekerja sama, terus kemudian mempromosikan karya itu. Nah karya itu kita bukan iming-iming apa ya bahasanya, promosikan dulu. Jadi sebelum karya itu rilis, kita promosi dulu. Mau nggak ikutan? Itu ya dapetin karyanya yang harganya harga pre-launch, harga launching, jadi lebih murah gitu dan terbatas banget. Nah kalau mau kamu masuk ke Discord, masuk ke Telegram gitu, orang pasti berbondong-bondong, wah masuk gitu kan ke dalam komunitas itu yang sudah brand, yang sudah besar, terkonsep, ada roadmap-nya jelas.
kalau mau mulai sendiri dulu itu nggak apa-apa juga, gitu teman-teman ya. Si GoGoGos tadi yang Arya Maulana itu mulainya tadinya sendiri dulu teman-teman. Terus dilirik, akhirnya berbentuklah GoGoGos tadi, gitu. Nah ini kita lihat nih dia. Nah cara menghitungnya gini teman-teman. Si GoGoGos ada 141 ya, taruhlah 141 Tezos. Ya, sudah menghasilkan hari ini ya 24 jam 141 Tezos. Nah, teman-teman tinggal klik di sini. 141 XTZ to IDR. Nah, ini biasanya CoinGecko saya ininya ngelihat angka ininya CoinGecko. Nah, sekarang ini lagi di angka 76.000 ya, 76.900 satu Tezosnya. Nah, ini tinggal kita ketik aja tadi. 141. Nah, ini berapa nih? Berapa nih? 10 juta ya? 10 juta kalau nggak salah. Coba saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya benar, 10 juta ya. 10 juta 800 teman-teman. 24 jam. Ya. 24 jam, 141. Ya hampir 142 ini. Gitu dia. Lumayan teman-teman. Ini orang Indonesia. Jadi kita nggak memungkiri ya bahwa kita orang Indonesia bakal laku atau enggak, itu sangat-sangat memungkin. Nah, kita baca lagi. Mungkin ada yang pertanyaan teman-teman boleh. Kalau kasus foto rektor kemarin dijadiin NFT gimana Mas Syam? Laku keras di TikTok nggak keras desain bisa berarti? Nggak harus desain berarti ya? Oh yang rektor itu, kalau itu mah bentuk itu doang sebenarnya. Bentuk ini ya, demo ya, bentuk demo atau aspirasi. Ya, nggak harus ini kok. Nggak harus ilustrasi atau art gitu, enggak. Teman-teman yang jual foto tadi ada ya, yang jual foto teman-teman saya juga ada, nanti kita bisa lihat sebenarnya ya. Nah, yang kayak gini-gini, ini bukan foto ya. Biasanya di sini dia ada foto. Oh, nggak ada. Foto bisa tadi ya teman-teman, di slide yang awal. Foto, audio, macam-macam. Banyak banget jenis-jenis NFT ini. Nah, ini. Ya, foto, audio semua, terus kemudian domain website. Ya, kalau misalkan ada domain website yang bagus-bagus, teman-teman bisa ngetapin dulu, itu bisa juga. Tuh ya. Trading card, collectible ya, koleksi, utilitas ya, sport, yang lain-lain, banyak banget teman-teman ya yang memungkinkan. Itu cuannya beneran atau cuma candaan aja ya Mas? Masih ngebul NFT Mas? Beneran teman-teman ya. Itu beneran teman-teman yang tadi Mas GoGoGos yang Arya Maulana tadi. Ini beneran ya nih. Yang di sini. Nih. Nah, ini nih 141 ini orang Indonesia beneran. Cara nariknya gimana? Bisa ditarik ya dari wallet kita tadi dari Kukai ya. Saya coba pindah lagi ke incognito. Nah, incognito. Ini incognito bukan? Oh iya bener. Ya, dari Kukai kita, ini yang ini ya di sini atau yang di sini lah contohnya. Ini kan dompet kita nih. Kalau udah terbuka nanti dompet kita kayak gini. Nah, dari dompet kita ada namanya send ya, kirim. Nah, kirim aja ke si toko kripto ini. Ya udah dari toko kripto udah kita jadiin ke Indonesia. Indonesia. Kita jadiin ke rupiah. Udah dari rupiah transfer ke bank kita masing-masing. Itu deh teman-teman. Udah banyak kok artis-artis yang ini yang nggak serius ya. Maksudnya dalam arti nggak serius adalah dia sendirian. Artis yang sendirian tapi menghasilkan lumayan dari NFT, bisa buat cita-cita mereka, misalkan beli iPad. Rata-rata si artis NFT pengennya beli iPad ya, karena biasanya bikin ilustrasi pakai iPad mereka, dan juga bikin desain yang lain biar katanya lebih enak di situ. Tuh banyak banget teman-teman. Dan kalau misalkan mau diseriusin ini lumayan banget. Kita lihat tadi ya di tadi ya 1 XTZ to IDR ya, to IDR. Saya mau hitung-hitung nih, hitung-hitung apakah misalkan Mas apakah worth it atau enggak. Nih 1 XTZ. Satu XTZ ini sekarang 77.000 ya, 77.000. Satu Tezos itu 77.000 teman-teman ya. Satu Tezos 77.000. Nah, kalau teman-teman targetin 10 Tezos, berarti kan 771.000 ya. Nah, ini udah lumayan banget teman-teman. Kalau misalkan targetin sehari atau dalam seminggu 700 ini.
gitu kan. Kalau Mas nggak usah muluk-muluk, seminggu deh 10 tezos, oke. Berarti kalau misalkan sebulan ada 4 minggu dikalikan 40, ya kan, 3 juta. 3 juta kan ya, bener ya. Saya angka tuh agak-agak ini teman-teman, maaf aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, 3 juta teman-teman ya. Kalau teman-teman seriusin, dapetin 1 bulan 40 tezos, dapat 3 juta buat dengan jualan karya aja teman-teman ya. Buat jajan bisa banget ya. Kalau misalkan teman-teman di sini masih kerja, masih UMKM, masih jualan, tuh ya, sambil jualan ini dapat 3 juta, lumayan banget gitu ya. Kalau teman-teman mau ningkatin lagi ya, tingkatin lagi tuh ya ke 400. Jadi 30 juta gitu. Itu hitungannya gitu. Jadi teman-teman sehari atau seminggu teman-teman mau dapat berapa nih? Misalkan kan satu tezosnya 77.000. Mas, saya sehari mau 10 tezos gitu kan. Contohnya, sehari mau 10 tezos. Berarti kan satu hari ngasilin 700.000 gitu kan. Nah, berarti dikalikan 30 hari. Misalkan mau setiap hari dikalikan 30 hari. Ya, 10 kali 30, 300. Nah, tuh udah lumayan. 20, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 23 juta. Ya kan? Lumayan banget, teman-teman. Gitu. Yang rektor tadi enggak, yang rektor tadi itu Mas, ini bukti dia demo, Jadi saya nonton beritanya, jadi si mahasiswanya tuh nggak senang jadiin NFT, tapi ya nggak ada yang beli gitu teman-teman. Kenapa art di NFT suka nggak ada yang bercerita kayak komik ya? Kenapa art di NFT suka nggak ada yang bercerita kayak komik? Ada kah? Ada aja itu ya. Bercerita atau berseries itu ada aja teman-teman. Banyak kok di sini. Aduh, saya lupa lagi, ada teman saya yang dia memang bercerita gitu. Dia mengangkat kesatria-kesatria di Jepang, ya, kesatria-kesatria Jepang kuno gitu, terus kemudian diangkat jadi NFT, dibikin ilustrasinya. Itu bagus banget. Dan laku juga. Tuh ya. Ada teman saya, siapa namanya lupa saya. Kadang-kadang gitu di NFT saya ingat karyanya tapi lupa lupa nama orangnya. Tapi kalau dikasih lihat ingat karyanya. Gitu. Gimana teman-teman yang lain? Sudah jelas? Atau ada yang mau nanya-nanya, yang lain boleh. Ini saya sharing seputar pengalaman saya aja ya teman-teman ya. Ya, saya yakin banget di luar sana banyak yang lebih luar biasa itu soal NFT. Nah, di sini saya sharing seputar pengalaman saya aja, gitu. Lumayan setelah pecah telur juga. Tadinya waktu yang dijualan di OpenSea itu saya pengen sharing, tapi kan belum pecah telur. Akhirnya nggak pecah telur, gitu kan. Makanya coba deh nanya-nanya lagi. Nah, itu dia pentingnya komunitas. Nanya-nanya lagi, terus teman-teman pada nyaranin, udah Mas coba aja di hand gitu kan. Coba aja di hand, di Hiketnang tadi. Itu lebih murah, terus komunitasnya juga besar, saling solidaritas, saling support. Itu udah, akhirnya saya coba, saya lihat stylenya, akhirnya ya saya coba beberapa karya dan akhirnya lumayan teman-teman. So, dari situ dan coba saya perdalam lagi. Di Indonesia ada juga namanya Paras, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nanya, Mas, di Indonesia ada nggak? Ada, namanya Paras. Paras NFT. Nah, ini. Paras. Ini Indonesia nih. Indonesia yang bikin Paras. Tapi saya belum pernah main, jadi saya belum berani sharing banyak. Ya, Paras nih. Banyaknya dia card ya, mainnya card ya, card marketplace. Dia card collectible gitu. Sama si toko kripto bikin juga itu sendiri, toko mall kalau nggak salah namanya. Nih, NFT marketplace pertama di Indonesia. Nah, ini dia, toko mall.
Ini kalau nggak salah Damn I Love Indonesia udah masuk ya, dijadiin NFT di sini. Nah, ini juga udah banyak tuh harganya langsung berubah jadi rupiah. Kalau di ini dia pasangin langsungin rupiah. Nah, ini banyak banget ya karya-karya gitu. Nah, gitu teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Gimana, teman-teman? Ini diem-diem aja, diem-diem aja dengerin apa ketiduran apa gimana Nanya ini? langsung boleh Mas Syam? Apa gimana, Mas Lutfi? Nanya langsung boleh? Boleh lah, dari tadi saya nunggu Mas, nih biar interaktif, asik. mau tanya ini nih Mas, Ah, terkait kalau misalnya tadi kan ada Mas Syam nyinggung harus kayak apa konsisten gitu ya. iya, pastilah. Intinya harus konsisten gitu misal. Ceilingnya juga. Nah, misal kayak gini nih, tapi ternyata kita tuh belum pecah telur tadi gitu. Iya. Tapi kita bingung antara kita mau terus nambah ataukah kita mau nunggu dulu nih sampai ada balik misal duitnya gitu. Oke. Soalnya kan beda sama kayak kita di IG atau di sosial media, ya udah kita mau posting aja gitu kan. Kalau misalnya di NFT ini kan kita ada keluar juga misal untuk minting dan segala macam gitu. Oke, ini pertanyaannya bagus Mas Lutfi. Gimana Sa- tuh strateginya? Siap. Oke. Ya, siap Mas Lutfi. Ini ada juga yang nanyain kayak gitu. Jadi belum lama ini juga ada yang nanyain kayak gitu dan pertanyaannya memang bagus. Saya coba share salah nge-share yang ini nih. Nah, nih. Jadi di hand itu kan tadi saya sampaikan murah, makanya buat awal itu enak banget ya di hand itu. Dia sekali ngelisting sekali masangin barcode dia itu cuma 0,08 ya. Nih. 0,08 yang artinya teman-teman bisa lihat di sini 1 2 3 6.185 perak teman-teman. Jadi sebenarnya kalau bilang terjangkau sebenarnya rada terjangkau lah ya, itu ya 6.000 ya 7.000 lah taruhnya lah 7.000 satu karya kan 7.000 satu karya. Taruhlah sama segala macam lah siapin dana 15.000 deh satu karya ya kita getok kan 15.000 satu karya. Nah, satu karya ini kan kita bisa bikin beberapa edisi. Satu karya ini bisa kita bikin 10 edisi. Contohnya kita ke ini lagi deh ke OBJKT. Contohnya di created. Nah, nih. Jadi ini kan kita bisa beberapa edisi ini contohnya 10 edisi saya bikin. Berarti satu orang ini satu karya ini bisa dibeli 10 orang. Ini juga apalagi nih, satu karya ini bisa dibeli 20 orang. Nah, kalau laku semua kan udah balik modal banget gitu ya. Saya jual 0,44. 0,44 dikali 20 aja, lumayan. Nah, kalau misalkan itu saya bilang lumayan lah ya, anggap aja lah modal-modal gitu ya. Dan terus kemudian teman-teman, kalau misalkan belum laku, saran saya gimana? Kalau misalkan belum laku, riset dulu pertama. Apa nih kesalahannya? Boleh nanya-nanya di grup gitu kan, di grup yang tentang NFT, itu biar yang lain bisa bantu jawab. Apakah tadi, contohnya yang ini, apakah harga saya kemahalan nih 0,5 ya 0,55 apakah kemahalan satu terus apakah edisinya kebanyakan ya karena kolektor juga nggak mau kan kalau edisinya kebanyakan tadi nggak eksklusif ataukah royaltinya kebesaran gitu. Nah di sini saya pasang 10%, 2%, 0,2% buat OBJKT gitu. Nah apakah kebesaran misalkan saya langsung matok 20% itu kan padahal saya belum punya nama dan lain-lain, itu kan kebesaran. Jadi pertimbangan. Nah, jadi ada pertimbangannya banyak. Harga, edisi, terus kemudian si persenan royalti dan juga karyanya gitu. Apakah karyanya ada yang tertarik atau enggak gitu. Dan kalau bisa konsisten, punya ciri khas. Jadi si karya kita punya ciri khas tersendiri sehingga kolektor itu mengenali gitu. Nah, gimana Mas kalau masih belum laku? Saran saya upload terus. Saya ini nggak langsung laku teman-teman. Saya mulai laku tuh di karya ke-6. Saya ingat banget di sini.
Di sini ini mulai laku. Di sini tuh nggak laku, teman-teman tadinya. Tapi pas begitu di sini laku, ngalir yang lain. Sini, sini, sini laku. Ini kayak ini udah dijual 2 Tezos. Ini udah bukan saya yang jual nih, teman-teman. Si secondary market. Ya, sudah orang lagi yang ngejual. Nih, kita lihat listing ya, sudah dipasangin sama brand ya, pengen dijual. Sama nih Wings, dia jual 2. Ini nama nggak jelas, dia jual 3. Alpareza nih teman saya nih, jual 3. Tuh ya, Vin jual 6 gitu. Jadi dia jual karya. Nah, Mas, emang awalnya jualnya berapa? Kita lihat di history. Scroll ke bawah, terus ke bawah. Nah, 1 bulan lalu saya jual 0,7. 0,7 saya jual 1 kan gitu ya. Jual 1 terus akhirnya sampai orang yang sudah menjual dia menjual lagi. Gitu, teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Upload aja terus ya, 15.000 kan nabung, atau sekali ngisi, tadi saya bilang sekali ngisi misalkan langsung seumpama ya 5 Tezos dulu gitu ya lumayan, jadi buat tabungan aja dulu gitu sih Mas Lutfi tadi ya, Mas Lutfi. Oke, makasih Mas. Oh, tadi Siap. aku agak bingung sih. Kukira kalau edisi itu kayak kita beda-beda gitu apa gambarnya. Berarti edisi itu berarti satu gambar atau satu karya itu bisa berapa kali di multiple kalau orang beli gitu ya. Bener gitu, banget. Makin dikit makin eksklusif gitu. Makin banyak ya hati-hati gitu, maksudnya kolektor jadi mempertimbangkan. Betul. Oke, makasih Mas. Oh, itu Siap. untuk tadi kan di satu karya itu kalau diklik itu kan ada deskripsinya ya, Mas. Bener nih deskripsinya ini. Itu Mas Syam pernah riset nggak apakah deskripsi yang singkat ataukah storytelling yang detail dan panjang justru yang lebih menarik gitu, ataukah emang beda-beda, gimana biasanya? Oke, ya sama-sama. Katanya ini jadi beberapa pengalaman, bagusnya kalau kolektor baru-baru itu diceritakan gitu ya. Karena rata-rata yang beli Girl Power itu orang bilang, ih saya banget gitu kan, atau saya ngerasain gitu kan, kayak saya terwakili gitu. Makanya rata-rata ada yang Girl Power ini kalau nggak salah yang beli perempuan waktu itu. Jadi ada yang bilang di Twitter gitu kan, karena besarnya di Twitter nge-tag saya gitu, itu ada juga gitu. Nah ini nih banking teori gitu kan. Nah jadi mereka terwakili gimana caranya sebuah karya ini berbicara ya di dalam deskripsi kita gitu. Jadi kita bisa mewakili perasaan mereka gitu, teman-teman. Karena seorang kolektor itu membeli banyak banget aspeknya. Kayak contohnya kayak saya lah, ke ini ya, saya ke koleksi dulu, ke yang saya beli. Ke koleksi owned dimiliki. Jadi namanya masing-masing marketplace beda-beda ya. Ya ini ya, teman-teman maklumin aja, OBJKT namanya owned, nanti di HICF namanya collection gitu, beda-beda. Nah, ini karya-karya yang saya beli itu ini kenapa dia nih begini? Karya-karya yang saya beli itu berbeda-beda. Contohnya yang ini. Yang ini saya beli karena saya idolain ini Mas Wij. Ini Mas Arif. Saya beli gitu kan. Nih, coba kita lihat profilnya. Jadi karena ada yang mengidolakan, karena melihat ada yang potensi, karena lihat ada yang desainnya bagus gitu, teman-teman. Nah, ini karyanya luar biasa banget dia. Harganya juga udah mahal-mahal banget sampai orang tuh ngekip gitu ya. Nah, kayak cuman dia nih jual satu-satu kayak gini, itu lakunya tinggi-tinggi, teman-teman. Tuh, jadi saran saya buat awal jualnya dikit-dikit aja gitu ya, biar makin eksklusif. Gitu, teman-teman. Mirip sama Instagram ya, Mas ya, bikin konten gitu ya. Iya, bener Mas, mirip sama bener mirip sama Instagram sebenarnya, semuanya ada punya branding ya, punya ciri khas. Cuman bedanya ini dibayar langsung ya gitu. Ini dibayar cash. Cash langsung. Jadi konten juga perlu belajar sih. Nah, biar iya. value-nya naik juga ya. Nah, itu dia. Belajarnya di mana Mas Hen?
Di hack kayaknya Mas. Nah, gimana cara cara gabungnya gimana? Waduh, jadi jualan lagi. Jadi soft selling nih. Short selling. Loh, kita kalau ibarat nonton bola itu ada iklan barisnya, gimana? Iya, siap. Di akhir digolin gitu ya. Oh, di akhir digolin. Iya, benar. Jadi berarti copywriting dan lain-lain emang main juga di sini ya, emosional segala macamnya itu ya. Oke. Terus kalau itu Mas, dikit lagi nih. Itu kalau gua nge-freeze. Tes. Mas Syam? Tadi nge-freeze di gue apa di Mas Syam ya? Kayaknya Mas Syamnya yang nge-freeze deh. Mas Syam ya? Oke. Oh iya, Mas Syamnya hilang. Menghilang. Tes. Masuk, Mas. Iya, Mas. Masuk. Tadi masih Masuk. ke mute ya. Iya, tadi ini saya kan tethering pakai handphone. Handphonenya taunya baterainya habis, jadi koneksinya langsung lost gitu. Tadi ada pertanyaan apa? Terakhir, oh iya masalah itu ya, masalah description. Iya itu bisa meniru ini ya, bisa meniru idolanya lah, idola kita yang kita sukain itu. Oh iya, Daya kenal orang dalam. dikit. Kalau yang edition itu berarti kalau misalnya kita udah nih ngasih 5 edition di satu karya, berarti kalau misalnya udah ternyata Bener. laku nih, berarti kita nggak bisa ini ya, nggak bisa nambah editionnya gitu. Nggak bisa lah, nggak bisa. Nggak fair juga jadinya. Kalau mau ya kita upload karya baru, mungkin dengan nuansa yang berbeda nih, mungkin kayak gini kan ya. Karyanya nuansanya berbeda gitu, tapi mirip-mirip itu bisa juga gitu sih. Dan ada dosa besar juga yang nggak boleh dilakukan adalah mengupload karya yang sama di marketplace yang berbeda. Contohnya gimana, Mas? Contohnya dari OBJKT ini ke OpenSea, itu kan udah berbeda dia, udah nggak pakai Tezos ya. Kalau dari OBJKT sama Hikaf kan nggak usah saling upload karena kita sudah profil karena sudah tersambung, itu kan sudah sama-sama tersambung karyanya. Nah kayak gini, jadi nggak usah saling upload OBJKT karena sama-sama Tezos. Nah yang nggak boleh ketika kita sudah upload di sini di Tezos ya, di platform Tezos entah OBJKT atau Hikaf, terus kita jual lagi di OpenSea atau jual di Tokomall karya yang sama, itu nggak boleh teman-teman. Gitu. Jadi termasuk salah satu dosa besar lah katanya kayak gitu di dunia NFT. Padahal kalau dipikir-pikir kan karya-karya kita gitu ya. Tapi kita mikirin lagi ke kolektor yang sudah membeli karya kita gitu ya. Kita ibaratnya kita menghargai dia lah. Bahwa ada nilai eksklusivitas itu. Mantap. Mas Agung Aris, saya kenal orang dalamnya. Saya kenal orang dalamnya apa nih? Orang dalam apa nih? Oh, aku lihat tuh. Maksudnya saya punya orang dalam gitu. Kalau mau bagi-bagi kodenya hubungi saya. oh boleh, siap. Wah mantap nih. Nggak balance nih ininya sinyalnya. Begitu, apa ada pertanyaan lagi teman-teman? Berarti fokusnya gini ya Mas ya.
selain upload karya kita juga harus naikin value-nya kita juga ya sebagai artis itu biar laku. Benar, benar. Untuk awal upload karya, setelah upload karya kita shilling di sini ya shilling gini, promosi kayak gini nih. Nah, terus kemudian kalau misalkan memang ada satu unique selling point-nya ya boleh dicantumkan di Twitter ataupun dicantumkan di website kalau syukur-syukur udah punya website. Contohnya, saya selalu kalau setiap shilling itu promosi ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang baru join, shilling itu bahasa promosinya si para NFT artis. Saya bilang, jadi saya kenalin, ini kan dia nggak kenal saya ya, atau bahkan orang lain ya yang kolektor nggak kenal saya. Saya langsung bilang kayak gini, kan your project is awesome, cuman muji doang. Terus habis itu visi saya di Zoomverse itu buat membantu orang untuk yang kesehatan mental dan konsultasi gratis gitu ya. Jadi setiap 100 tezos yang saya dapatkan ya, 100 tezos kan berarti 7.500.000 ya tadi. Nah, I collect, saya akan mendonasikan 20 tezos untuk itu. Jadi setiap dapat 100 tezos, saya akan mendonasikan 20. Gimana cara lihatnya, Mas? Itu. Cara lihatnya kalau di HIKF ada namanya revenue. Nah, ini tinggal dilihat revenue kita. Gitu, teman-teman. Jadi jelas gitu ya, ada runtutannya jelas. Gitu. Macam-macam teman-teman, ada yang pengen bikin museum ya, ada NFT gitu ya, hasil dari NFT ini akan saya bikin museum gitu, itu ada gitu. Terus NFT ini buat anak-anak gitu ya, buat anak-anak yang ini misalkan yang udah nggak punya keluarga atau nggak punya tempat tinggal, itu ada juga konsepnya. Atau buat utilitas yang lain, itu misalkan biar kamu ngedapetin apa, sekian-sekian yang lain itu bisa. Contohnya apa? Gary V. Ya. Teman-teman pasti tahu Gary V dong ya. Teman-teman tahu Gary V, kita buka nih. OpenSea VeeFriends, kalau nggak salah nama NFT-nya dia, si Gary V. Nah, ini VeeFriends. Punyanya Gary V. Jangan ketawa ya, teman-teman ya. Jangan ketawa. NFT-nya Gary V. Ini benar-benar karyanya Gary V. Ya, ini sinyalnya lagi kampret nih ya. Nah, ini VeeFriends. Nah, ini ya. Jangan bilang anak saya atau saya juga bisa ya, teman-teman, beda. Ya, tangan kita sama tangan Gary V beda. Tangan Gary V ini bikin kayak gini aja dijualnya berapa tuh? Coba saya deketin dulu. Nah, dijualnya 6 paling murah ya, paling murah 6 Ethereum ya. 6 Ethereum itu berapa nih? Kita lihat. 6 ETH to IDR. Ya. 67 juta, teman-teman ya. Satu gambar kayak gini. 67 juta. Tadi kita pakai Tezos 60 juta berapa hari? Ya, itu dia teman-teman ya. Gitu. Dia utility-nya banyak. Nah, itu dia teman-teman. Utility-nya ada yang bisa makan malam sama dia si Gary V. Coba teman-teman bisa bayangin ya. Yang punya karya ini bisa makan malam sama Gary V. Wah, udah enak banget teman-teman ya. Konsultasi bisnis, konsultasi apa segala macam gitu. Beda kelas, iya benar. Ya kita pasti bisa ya, kalau kita mau, ada kemauan kita bisa juga gitu. Ini contohnya ya. Oh, ini ada lagi. Izin nanya Mas, kemarin kan Mas Syam sempat upload NFT syariah. Nah, bedanya NFT biasa sama syariah ada di mana ya Mas? Nah, NFT syariah belum launching ya teman-teman, yang saya upload itu dia memang masih ini ya, project-nya yang akan datang. Semoga segera jadi. Jadi yang saya tangkap NFT syariah itu semuanya katanya berbasis syariah gitu kan. Nah, mungkin ya sepengetahuan atau sepengetahuan saya itu isinya isinya syariah semua ya, yang berbau religi. Terus kemudian secara pembayaran ataupun apa ya sistemnya syariah, saya nggak tahu gitu kan. Nah, kayak kita beli rumah aja deh gitu kan, beli rumah
Kan ada yang cicilan secara normal ya, yang biasa, ada cicilan secara syariah. Nah, kalau secara syariah kan berarti ininya persenannya dia tetap, tapi dia matok langsung yang paling tinggi, itu misalkan 13%. Jadi tiap tahun cicilannya 13% aja nggak naik, tapi langsung matok paling tinggi. Nah, apakah nanti NFT syari itu begitu? Gitu kan, dia matok tapi langsung yang harga yang cukup tinggi, gitu kan, tapi flat. Nah, apakah seperti itu atau apa? Kita belum tahu. Karena tadi ya, ini hitung detik aja udah beda lagi nih. Si Tezos ini jadi 77.000. Tadi pertama kali kita ngelihat di angka 75.000 ya. Ini 77.000 gitu. Nah, begitu teman-teman. Nah, kalau misalkan mempermasalahkan naik turunnya si harga Tezos, kalau saya ibarat kata kita nabung di bank, terus kan katanya bunga bank itu ini ya nggak boleh diambil atau segala macam. Ya udah bunga banknya itu kita tetepin aja atau kita timbun aja di situ. Kita ngambil uang kita aja. Begitu juga sama Tezos. Kita pertama kali beli Tezos berapa nih? Di harga 77.300. Ya udah berarti nanti ketika kita ambil kita hitung aja Tezos kita dapatnya berapa? Kita ngambil 100 Tezos. Ya berarti 100 Tezos dengan hitungan angka segini. Mau nanti si Tezos angkanya 80.000, 90.000 ya kita tetap ngambilnya segini gitu kan. Kalau misalkan kita mau flat tuh, Mas bisa nggak lebih rendah dari ini? Bisa aja, tetapi biasanya angka nggak terlalu jauh dari 80, 70, 60, 50 selalu di situ ya. Pernah paling jatuh banget di 10 tapi habis itu langsung naik lagi teman-teman. Karena memang pengguna NFT-nya banyak, transaksinya banyak, jadi nggak mungkin jatuh-jatuh banget gitu. Nah, untuk masalah jatuh ini segala macam memang bukan ranah saya, ilmu saya gitu ya. Lebihnya saya sini sih ke NFT-nya. Gitu, teman-teman. Sama kayak mata uang asli ya Mas ya berarti ya, naik turunnya. Iya, bener. Sebenarnya sama ya, mata uang asli gitu ya. Dolar itu sama dolar sama rupiah gitu kan naik turun juga sama. Tuh, teman-teman. Bagaimana, teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Ataukah gimana? Coba tulis chat dulu dong. Kira-kira gimana nih live kali ini? Mantap nggak? Ketik mantap gitu kalau mantap. Coba dong, ketik mantap dong. Ini ada berapa orang tadi? Ada 13 orang, lumayan lah ya. Tadi naik turun 13, 15, 13, 15, tapi semoga dapat ilmunya semua ya, bisa dipraktikkan dengan baik ya jika berkenan. Semoga juga bisa jadi ladang amal dan juga jadi income teman-teman gitu. Mantap seluruh. Mantap, harus praktek dan gercep wis. Daibak ya. Mantap, mantap. 1 ETH lagi. Mas Sen katanya diganti jadi 1 ETH lagi, gimana Mas? 70 juta ya 1 ETH ya. Berapa nih sekarang? Ini 6 ya, 6 ETH ya. 6 ETH. Coba kita 1 ETH. 67 juta. 67 juta, teman-teman. Oke, bisa beli apa ini? Bisa beli mobil bekas, bisa. Oke, mantap. Siap. Terima kasih, teman-teman. Semoga bisa dipraktikkan ya tadi. Jangan lupa kalau misalkan mau itu bikin dompetnya dulu di Kukai, top up-nya pakai toko kripto ataupun yang lainnya juga bisa, baru masukin ya ke dalam Hikaf ataupun OBJKT ataupun yang lain-lain. Itu bebas teman-teman. Terima kasih udah nyimak ya, dan juga stay buat teman-teman yang stay di sini terus banyak nanya. Semoga ilmunya bisa diterapkan dan dipraktikkan dan juga jadi amal kebaikan kita. Dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baiknya ilmu yang diamalkan. So, kita langsung praktik. Gitu kali ya. Maksa banget. Oke. Saya nggak